Bab 228, Pertempuran yang menentukan dimajukan. Namun, ada apa dengan Mu Cheng? Mengapa dia tidak turun meskipun dia mendapatkan bendera? Kenapa dia melompat kembali? Petik 2. Sebagian besar penonton di tribun penonton tidak terlalu bersimpati pada penderitaan Gao Yang. Lagi pula, hal-hal yang dia lakukan cukup mengerikan. Sua, sama seperti semua orang masih mendiskusikan hal-hal sebelumnya, Mu Heng melakukan sesuatu yang sangat mencengangkan, dia memecahkan bendera di tangannya. Xiu, Zhang Lai dan Xiao Chen bergerak pada saat yang sama, mereka masing-masing memecahkan bendera. Dari 5 bendera terakhir, hanya satu yang tersisa untuk mereka bertiga, melayang perlahan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertiga jelas mendapatkan bendera, mereka sudah bisa mengakhiri tahap ini. Kenapa aku punya firasat mereka berniat memulai pertarungan terakhir lebih awal? Tanda seru petik 2. Saya benar-benar tidak mengerti ujian kali ini. Ini baru tahap kedua, namun begitu intens. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga telah memaksakan diri ke jalan buntu. Hanya satu dari mereka yang akan mendapatkan bendera. 2 sisanya akan dihilangkan. Petik 2. Tidak hanya orang-orang yang melewati panggung dan orang-orang di tanah tidak memahami situasi saat ini, tetapi murid-murid dalam lainnya dan berbagai master puncak juga tidak mengerti mengapa mereka memajukan pertempuran terakhir. Penatua kedua, yang berdiri di sebelah penatua pertama Jiang Qi di platform tertinggi bersama para penatua lainnya, tertawa ringan, 3 orang ini tampaknya telah memahami niat Anda. Saya ingin tahu siapa yang lebih disukai penatua pertama. Petik 2. Kekuatan ketiganya dengan mudah mendapatkan posisi 10 besar dari salah satu ujian murid inti masa lalu. Mereka sangat kuat, tidak masalah siapa yang menang atau kalah, tatapan Jiang Qi sedalam air yang tenang, sehingga tidak ada yang bisa tahu apa yang dia pikirkan. Penatua ketiga di samping mereka berkata, saudara pertama Jiang Qi, jika master puncak itu mengetahui apa yang kita lakukan, apakah mereka akan mendapat masalah? Petik 2. Penatua pertama berbicara tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa ikut campur dalam apa yang telah saya putuskan. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, dada mereka menegang. Mereka semua tutup mulut dan berhenti membahas pertanyaan itu. Pada pembentukan tombak yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Chen, Mu Heng, dan Zhang Lai masing-masing mengambil sudut, meningkatkan aura mereka tanpa henti. Qi dan darah ketiganya menjadi sangat kuat. Saat aura mereka terus meningkat, udara di tempat latihan tampaknya telah berubah menjadi ganas, membuat orang sulit bernapas. Bendera berkibar di antara mereka bertiga. Tiba-tiba, kekuatan yang menopangnya menghilang dan perlahan melayang ke tanah. Tatapan mereka tidak pernah meninggalkan bendera. Ada cahaya aneh di mata mereka semua. Detik berikutnya, ada 3 angin kencang bertiup, menyebarkan udara kental dan menendang partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Mereka bertiga membuat gerakan mereka pada saat yang sama, masing-masing menggunakan teknik gerakan mereka sendiri. Mereka semua berusaha merebut bendera yang turun ke bawah. Transposisi 7 bintang, menginjak air tanpa jejak, cambuk ekor naga biru. Mu Heng anehnya menghilang ke udara tipis. Zhang Lai dengan lembut mendorong dengan kakinya dan meninggalkan riak seperti permukaan air, meninggalkan banyak bayangan di udara. Seekor naga biru muncul di sekitar Xiao Chen dan meraung. Gambar cambuk biru muncul di udara. Mereka bertiga mengeksekusi keterampilan terbaik mereka saat mereka terbang menuju bendera hitam yang jatuh. Pada akhirnya, Azure Dragon Cloud Soaring Art milik Xiao Chen lebih cepat. Cahaya biru dengan cepat meraih bendera. Bagaimanapun, Azure Dragon Cloud Soaring Art adalah teknik gerakan peringkat surga. Meskipun dia hanya berlatih untuk kesempurnaan kecil, tidak akan ada pembudidaya di alam kultivasi yang sama yang bisa melampaui Xiao Chen dalam hal teknik gerakan. Sepertinya hampir bersamaan, ketika Xiao Chen baru saja meraih bendera, Zhang Lai dan Mu Heng mendarat dan mengulurkan tangan mereka untuk mengibarkan bendera. Xiao Chen menarik dengan lembut, dan bendera itu terbang di udara dan mendarat di belakang Xiao Chen, mereka berdua berhasil mengambil apa-apa selain udara. Ratusan jalur berliku pegunungan, telapak bayangan abadi pegunungan Miriat. Zhang Lai dan Mu Heng tidak ragu sama sekali, mereka membuat gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Zhang Lai mengeksekusi jurus ketiga dari teknik pedang Ling Yun, seketika, dia mewujudkan fenomena misterius ratusan gunung yang saling tumpang tindih, mengubah langit menjadi gelap. Di sisi lain, Mu Heng mengedarkan seni tempering tubuh giok ungu. Ratusan sosok ungu melintas, mengelilinginya, sehingga sulit bagi seseorang untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi serius. Orang-orang ini bukanlah Grandmaster bela diri kelas superior biasa. Seseorang telah memahami niat pedang. Selain itu, bakatnya sangat bagus. Yang lain membuat tubuh fisiknya marah, mengubah tubuhnya menjadi pedang. Kekuatan serangan murninya lebih unggul dari Xiao Chen. Terlepas dari di mana dia berada, dia akan dianggap sebagai jenius yang mengerikan. Ratusan jalur berliku pegunungan, aku juga tahu itu. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan tersenyum tipis. Ilusi ratusan gunung muncul di belakangnya juga. Namun, ilusi ini hanya berlangsung sesaat sebelum bergabung ke dalam tubuhnya. Bilah seputih salju dari Lunar Shadow Saber langsung menyala dengan cahaya yang cemerlang. Ini bukan cahaya pedang, itu adalah fenomena misterius murni dari teknik pedang Ling Yun yang dimasukkan ke dalam bilah pedang. Esens Xiao Chen juga dituangkan ke dalam pedang pada saat yang sama.
Dalam waktu singkat, cahaya menjadi lebih cemerlang. Itu seperti matahari mini, mengubah langit yang gelap menjadi sangat cerah. Istirahat untukku. Xiao Chen berteriak. Dia dengan marah meretas rantai pegunungan yang tak berujung. Gemuruh yang menggetarkan surga dan menggetarkan bumi terdengar tanpa henti. Gunung-gunung bergetar dan seluruh tempat latihan mulai bergetar tanpa henti. Udara mulai bergerak dengan arus angin yang kencang. Beberapa ujung tombak di tanah tidak mampu menahan tekanan dan dicabut dari tanah dan dilemparkan ke udara. Bang! Gunung-gunung menghilang, dan Zhang Lai muncul di udara dengan wajah agak pucat. Dia bergerak ke bawah perlahan, dan sinar matahari menyinari tanah sekali lagi, membuat area itu terasa panas. Huci! Gerakan Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Setelah dia memukul mundur Zhang Lai, dia dengan cepat memutar dan menukar Lunar Shadow Saber ke tangan kirinya. Dia mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dan tulang-tulang di tubuhnya berulang kali berderak dengan suara, pilih pala. Otot-otot tubuh Xiao Chen tampak bertambah besar. Sebuah gambar raksasa harimau muncul di hadapannya, mengaum keras dan tak henti-hentinya. Ini meningkatkan aura Xiao Chen ke level lain. Harimau ganas meninggalkan pegunungan. Petik 2. Beberapa ratus sosok di sekitar Mu Heng bergabung kembali ketika mereka berada di dekat Xiao Chen. Auranya juga naik ke puncaknya. Saat menghadapi aura Raja 100 Binatang, itu tidak kalah sama sekali. Ledakan untukku. Mu Heng berteriak dengan marah. Telapak tangan kanan seperti batu giok ungu membawa kekuatan gabungan beberapa ratus gambar dan bertemu dengan tinju Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, sepertinya guntur yang menghancurkan surga terdengar di tempat latihan yang tenang, bergema di telinga orang banyak. Itu menyebabkan gendang telinga mereka bergetar. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan menjadi tuli sementara. Gelombang kejut melonjak keluar dengan keras dalam gelombang, bergerak ke segala arah. Tombak yang dikirim terbang berubah menjadi debu dan tersebar ke angin. Hah! Mereka berdua mundur, mereka langsung mundur beberapa ratus meter. Xiao Chen menyelesaikan jungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di ujung tombak. Kemudian, dia perlahan meraih bendera hitam yang dia lindungi di belakang punggungnya. Di sisi lain, Mu Heng tidak senyaman Xiao Chen. Setiap langkah yang dia ambil, ujung tombak akan meledak. Dia hanya berhasil berhenti setelah dia menghancurkan 100 ujung tombak. Satu telapak tangan dan satu kepalan tangan, mereka berdua sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Mereka sempat bermain imbang. Meskipun semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, ini hanya satu gerakan yang dipertukarkan antara Xiao Chen dan mereka berdua. Hanya butuh beberapa napas. Mereka bertiga berdiri di sudut mereka, mengatur energi mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Situasi bergejolak pada formasi tombak segera menjadi tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Memang? Setelah beberapa saat, Zhang Lai dan Mu Heng keduanya berteriak dan bergegas ke Xiao Chen. Sekarang, mereka berdua tahu bahwa mereka bukan tandingan Xiao Chen dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa bekerja sama untuk menjatuhkannya. Sudut mulut Xiao Chen meringkuk dengan lembut. Dia segera meraung ketika dia merasakan emosi yang meningkat. Sejak dia meninggalkan klan Xiao, dia tidak pernah benar-benar bertarung sepuasnya. Setiap lawan yang dia temui terlalu lemah atau terlalu kuat. Sekarang dia telah bertemu dua lawan dengan kekuatan yang sama, dia akan menikmatinya dan bertarung sampai dia puas. Xiao Chen menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan Zhang Lai dan tinju kiri Xiao Chen menangani angin telapak yang dikirim oleh Mu Heng. Sosok mereka bertiga terus bergerak pada formasi tombak. Ada suara angin pedang, angin palem, auman harimau, dan lainnya tanpa henti. Setelah beberapa saat, mereka bertiga telah bertukar ratusan gerakan. Kemanapun mereka lewat, ujung tombak akan pecah dan angin kencang bertiup, memenuhi udara dengan pasir. Segera, di bawah serangan deras dari mereka berdua, Xiao Chen telah bertahan selama lebih dari 500 gerakan. Namun, dia tidak dalam posisi yang dirugikan. Sebaliknya, semakin dia bertarung, auranya semakin ganas. Kerumunan di tribun penonton hanya bisa melihat sosok samar mereka bertiga melalui warna kuning yang memenuhi udara dan mendengar suara senjata, tinju, atau kaki beradu. Itu adalah pertarungan yang fantastis, namun mereka dipisahkan oleh selubung pasir. Mereka hanya bisa merasakan gatal di hati mereka dan meratapi betapa malangnya itu. Xiao Chen ini sangat kuat. Meskipun diserang oleh mereka berdua, dia tidak dirugikan. Ketenaran Xiao Chen dari puncak King Yun benar-benar layak. Zhang Lai dan Mu Heng juga tidak buruk. Orang suci bela diri kelas rendah manapun tidak akan cocok untuk mereka. Petik 2. Bagaimana mereka bisa jahat? Tidak perlu berbicara untuk Zhang Lai, puncak Tianyu telah mengenalinya dan kekuatannya terletak pada 10 murid inti puncak Tianyu. Adapun Mu Heng, aku mendengar dari orang-orang di puncak Beichen bahwa dia sebenarnya adalah putra dari Master Puncak. Dia telah menjalani pelatihan terpencil di pegunungan belakang, mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuktikan daunnya. Setiap kali kultivasinya meningkat, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Petik 2. Aku ingin tahu berapa lama lagi Xiao Chen bisa bertahan. Saya tidak percaya dia bisa melakukannya lebih lama, setelah 500 gerakan. Petik 2. Memang, bagaimanapun, dia adalah 1 lawan 2. Kelelahan esensnya 2 kali lipat dari 2 lainnya.
Semakin mereka bertarung, semakin jelas jadinya. Namun, baginya untuk bertahan begitu lama, kekuatannya mengerikan. Petik 2. Sementara orang-orang dalam formasi tombak bertarung, para penonton tetap sibuk mendiskusikan pendapat mereka. Setelah pertarungan ini, bahkan jika Xiao Chen kalah, rumor tentang dia akan runtuh. Seperti kata pepatah, orang awam menyaksikan kegembiraan, para ahli memperhatikan tekniknya. Beberapa master puncak di platform tinggi benar-benar dikejutkan oleh Xiao Chen, mereka kagum dengan kekuatannya. Auranya bertahan dalam pertempuran yang berlarut-larut dan dapat melakukan banyak tugas antara teknik pedang dan teknik tinju, menyelaraskannya dalam keseimbangan sempurna. Orang ini menakutkan, Pak Guru Puncak Gang Yu menghela nafas. Chu Xiangyun, Master Puncak Jade Maiden Peak, juga dipenuhi dengan kekaguman, tubuh fisiknya sebanding dengan Mu Chen dan teknik pedangnya dapat menekan Zhang Lai. Esensnya sepertinya tidak ada habisnya. Saya ingin tahu seberapa kuat dia ketika dia menjadi Martial Saint. Petik 2. Sejak Master Puncak Biyun, Song Ke, dipermalukan sebelumnya, dia diam. Ketika dia melihat kekuatan sejati Xiao Chen, dia berpikir dalam hati dengan cemas, potensi Xiao Chen terlalu menakutkan. Jika saya memberinya waktu untuk tumbuh, seberapa menakutkan dia nantinya. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya harus menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Bab 229, Pertarungan Terkuat. Ketika Master Puncak Bei Chen Peak, Mu Feng, melihat Xiao Chen bertarung, dia juga sangat terkejut. Dia awalnya berpikir, ketika Mu Heng melakukan debutnya, dia pasti akan dapat mengambil kembali posisi pertama. Itu tampaknya cukup tidak pasti sekarang. Namun, itu juga baik-baik saja. Jika dia bisa mendapatkan motivasi dari ini, menyebabkan dia menahan kesombongannya, itu akan baik untuknya di masa depan. Leng Tianzeng melihat semua ini dan menghela nafas setelah beberapa saat. Ru Yue, kamu telah menerima murid yang baik kali ini. Puncak Tianyu telah menduduki tempat pertama dalam ujian murid inti selama 10 tahun terakhir. Sekarang, itu akan diserahkan kepadamu. Wajah anggun Liu Ruyue menunjukkan senyum bahagia. Dia benar-benar orang yang paling bahagia saat melihat pertumbuhan Xiao Chen. Martial Paman Leng, kamu terlalu sopan. Puncak Tianyu penuh dengan bakat. Milikmu masih puncak dengan jumlah murid yang lewat tertinggi. Petik 2. Haha, baiklah, kita lihat saja. Zhang Lai masih belum menggunakan niat pedangnya secara ekstensif. Putra junior brotermu mungkin juga belum mengungkapkan kartu asnya. Hasil akhir dari pertempuran ini belum diputuskan, Leng Tianzeng tertawa lembut dan mengakhiri topik pembicaraan. Bahkan jika Leng Tianzeng kehilangan tempat pertama dalam ujian ini, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan paviliun pedang surgawi terkonsentrasi di sana. Kekuatan generasi muda akan terus tumbuh di masa depan. Dia masih bisa menekan puncak lainnya seperti sebelumnya. Bang, bang, saat semua orang berdiskusi, ada dua suara keras yang datang dari tempat latihan. Ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan terbang ke udara sebelum gelombang kejut menghancurkannya menjadi bubuk. Angin kencang mereda dan pasir mengendap. Mereka bertiga mundur, dan sosok mereka perlahan muncul di depan orang banyak. Wajah Mu Heng pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya juga perlahan meredup. Pakaian Zhang Lai compang kemping dan sobek. Ada banyak luka pedang dengan berbagai ukuran dan kedalaman di tubuhnya. Darah mengalir dari mereka terus-menerus. Dia terlihat sangat menyedihkan. Xiao Chen memegang pedangnya di satu tangan dan bendera di tangan lainnya. Keringat mengalir di wajahnya tanpa henti. Ada juga beberapa luka pedang di tubuhnya, tetapi tidak serius. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, mereka sudah, kurang lebih, pulih. Xiao Chen mengenakan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Bilah pedang seputih salju mengeluarkan cahaya dingin. Bendera di tangannya berkibar kencang ditiup angin. Aura Xiao Chen berkembang, ki dan darahnya kuat. Dia merasa sangat senang dan ingin bertukar sekitar 800 gerakan lagi. Kamu kuat. Jika Anda dapat menahan langkah saya selanjutnya, saya akan mengambil inisiatif untuk mundur, kata Mu Heng kepada Xiao Chen sambil dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Zhang Lai bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa salep emas dari cincin tata ruangnya dan mengoleskannya pada lukanya. Dia berkata, sama untukku. Jika Anda dapat menahan langkah saya selanjutnya, maka saya akan menyerah pada ujian murid inti ini juga. Petik 2. Siu. Xiao Chen melemparkan bendera di tangannya dengan keras, menancapkannya dengan kuat ke tanah. Kemudian, dia berkata, baiklah. Siapa yang pertama, siapapun yang menang mendapatkan bendera dari tanganku. Aku pergi dulu. Zhang Lai berkata dengan lembut, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan secara perlahan. Dia menggenggam pedangnya dengan erat di tangan kanannya, menanamkan niat pedang yang telah dia pahami ke dalam auranya. Angin kencang tanpa batas mulai bertiup di belakang Zhang Lai. Beberapa aliran udara tampaknya telah terpotong dan mengeluarkan suara, sisi. Niat pedang Zhang Lai bergabung dengan angin juga. Dengan bakatmu, kamu seharusnya memahami gerakan ke-16 teknik pedang Ling Yun juga. Namun, niat pedang kesempurnaan kecil saya telah dimasukkan ke dalam awan mengejutkan abadi saya. Kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Saya harap Anda akan dapat bertahan dari ini.
Petik 2. Setelah Zhang Lai berbicara, kolom awan muncul di formasi tombak. Visi semua orang terhalang, mereka tidak bisa melihat pemandangan itu. Bukan hanya itu, awan ini mengacaukan panca indera mereka dan sense spiritual Xiao Chen. Xiao Chen berpikir dengan heran, awan itu pasti mengandung niat pedang Zhang Lai juga. Memang, pada saat berikutnya, Xiao Chen bisa merasakan niat membunuh di seluruh awan. Ketika awan bersentuhan dengan kulitnya, mereka mulai menyerang esens pelindung yang menutupinya, membuat suara zizi tanpa henti. Tangan kanan Xiao Chen menutupi gagang lunar Shadow Saber. Pusaran air ki di dantiannya berputar dengan cepat, tak henti-hentinya memperkuat esens yang menutupi dirinya. Di dalam awan, panca indera Xiao Chen tidak berguna. Ketika dia mengulurkan sense spiritualnya, dia hanya merasakan awan yang tak terbatas. Xiao Chen seperti orang buta di awan ini, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan langkah ini, Xiao Chen untuk sementara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Chen menutup matanya, dia mungkin juga tidak menggunakan penglihatan fisiknya untuk mengamati sekelilingnya dan hanya beradaptasi dengan situasi saat itu. Zhang Lai, yang bersembunyi di awan, mengunci niat membunuhnya pada Xiao Chen. Dia bisa merasakan setiap gerakan Xiao Chen. Dia mengungkapkan senyum tipis, terlepas dari siapapun itu, setelah panca indera mereka bingung, mereka tidak akan mampu menahan serangan pedangku ini. Awan mengejutkan abadi. Awan di sekitarnya perlahan menyebar dan berkumpul menuju pedang di tangan Zhang Lai. Bintik-bintik cahaya putih mulai menari dengan gelisah di bilah pedang hitam. Ledakan. Ketika semua awan menghilang, pedang Zhang Lai menyerap semua niat pedang dari mereka. Cahaya pedang-pedang sekarang sangat terang. Yang paling penting adalah pedang ini sudah berjarak kurang dari 1 meter dari Xiao Chen. Ujungnya menunjuk ke Xiao Chen. Pedang di sana menciptakan angin kencang, menyebabkan rambut Xiao Chen tertiup ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Di mata para pengamat, itu hanya beberapa napas waktu. Zhang Lai melambaikan pedangnya dan awan mengelilingi formasi tombak. Saat berikutnya, awan menghilang, dan dia mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen. Itu sangat aneh. Di dalam tempat latihan, sangat sedikit yang bisa memahami kedalaman dari apa yang telah terjadi. Begitu awan muncul, Zhang Lai telah memanfaatkan waktu 5 indera Xiao Chen bingung untuk terbang ke daerah 10 meter di depannya diam-diam. Sebelum bilah pedang menyentuh Xiao Chen, cahaya pedang yang cemerlang berubah menjadi benang halus pedang ki dengan suara, "Sou," dan ditembakkan ke dahi Xiao Chen. Selama momen penting hidup dan mati, mata Xiao Chen yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Benang ramping sabre ki lebih cepat dari kecepatan suara. Pada jarak sedekat itu, pada saat Xiao Chen membuka matanya, itu sudah tepat di depan matanya. Xiao Chen mendorong kakinya dari atas pedang, dan tubuhnya mulai berputar. Tubuhnya yang berputar mengeluarkan suara, huci-huci, saat berputar. Itu menciptakan arus udara yang menakutkan, tornado kecil muncul di ruang sekitarnya. Benang halus mengejar Xiao Chen, dengan cepat memanjang di udara. Dimanapun ia lewat, retakan muncul di udara untuk sementara. Benang tipis pedang ki sepertinya akan menangkap Xiao Chen tetapi tidak dapat melakukannya. Bibir Zhang Lai melengkung ke atas, dan dia mengayunkan tangan kanannya, yang memegang pedang, ke atas. Benang halus mulai menjadi lebih tipis perlahan. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan tertawa ketika dia berkata, "Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari, Anda tidak akan pernah lepas dari awan mengejutkan abadi saya yang diresapi dengan niat pedang kesempurnaan kecil." Xiao Chen terus berputar, dia tidak terguncang oleh kata-kata Zhang Lai. Pedang ki yang seperti benang akhirnya menjadi sangat halus, tidak lagi terlihat, benar-benar menghilang ke udara. Xiao Chen telah memahami awan mengejutkan yang abadi juga. Secara alami, dia tidak berpikir bahwa awan mengejutkan abadi telah menghilang. Ledakan di saat berikutnya adalah esensi sejati dari awan mengejutkan yang abadi. Xiao Chen terus berputar, terbang semakin tinggi. Dalam sekejap mata, dia tingginya lebih dari 100 meter. Awan mengejutkan abadi pada awalnya adalah teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul. Kekuatannya mendekati teknik bela diri peringkat surga. Ini terutama terjadi untuk 3 langkah terakhir. Selanjutnya, Zhang Lai telah menanamkan semua niat pedangnya ke dalamnya. Bahkan Xiao Chen tidak tahu seberapa kuat awan mengejutkan abadi ini. Jika Xiao Chen ingin memblokir gerakan ini dan meraih kemenangan penuh, Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus ke-17 teknik pedang Ling Yun. Namun, Xiao Chen belum membuat terobosan di Twisting Road Round Peak. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan inspirasi dan agak memahami sesuatu. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil risiko, bertindak sesuai dengan perasaannya. Jika gagal, setidaknya, Xiao Chen akan terluka parah oleh awan mengejutkan abadi yang diresapi dengan niat pedang, membuang setengah tahun waktu yang bisa dia gunakan untuk berkultivasi. Jika berhasil, dia akan memahami jurus ke-17 teknik pedang Ling Yun, memutar jalan di sekitar puncak. Setelah itu, dia akan memiliki 1 kartu truf lagi di tangannya. Peluang keberhasilannya adalah 50-50. Xiao Chen tidak ragu untuk bertaruh. Dengan pemahamannya saat ini, dia belum bisa memahami jalan memutar di sekitar puncak. Suatu ketika, dia memahami jalan memutar di sekitar puncak, kekuatannya akan naik ke tingkat yang mengerikan. Saat ini, kesempatan ini ada di hadapan Xiao Chen.
Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memahami ini selama 10 tahun lagi. Sekarang, Zhang Lai berteriak. Benang halus yang awalnya menghilang ke udara muncul kembali. Itu seperti laser yang terbuat dari pedang Qi saat menembus seluruh formasi tombak, menembus segalanya tanpa berhenti atau melambat. Hah! Sebuah dinding 2000 meter dari Zhang Lai, di luar tempat latihan, ditembus oleh pedang Qi. Seluruh dinding segera mulai retak dan runtuh di saat berikutnya. Untungnya, area yang diliputi oleh serangan benang halus itu hanya satu titik. Selama periode itu menghilang, Xiao Chen mulai mengangkat tubuhnya lebih tinggi. Dia sekarang beberapa ratus meter di atas tanah. Mati, awan mengejutkan abadi, meledak. Zhang Lai berteriak dengan marah. Pedang Qi berkilauan seperti laser tersebar dan berubah menjadi garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menembak ke segala arah dan menyebabkan ledakan hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Untaian itu keluar seperti kembang api. Itu adalah pemandangan yang sangat cantik. Namun, di dunia, semakin cantik sesuatu, semakin berbahaya itu. Ini tidak terkecuali. Bagus. Niat pedang Zhang Lai memang mengerikan. Awalnya, awan mengejutkan abadi hanya efektif dalam garis horizontal. Sekarang, tidak ada titik buta. Selanjutnya, itu bahkan lebih kuat sekarang. Itu jauh lebih dekat dengan teknik bela diri peringkat surga. Saya jamin, dengan status saya sebagai Master Puncak Biyun Peak, jika Ye Chen tidak mati, dia setidaknya terluka parah. Tidak mungkin dia menghindari ini. Petik 2. Song Ke, yang matanya kekurangan cahaya selama ini, berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Seolah-olah dia takut tidak ada yang tahu. Dia mengejutkan keras. Liu Ruyue juga merasa cemas. Dia tidak menyangka teknik Ling Yun Saber menjadi mengerikan ini. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus menghabiskan banyak usaha untuk memblokir gerakan ini. Bisakah Ye Chen menghindari ini? Setiap helai cahaya membawa sejumlah energi yang mengerikan. Mereka bisa dengan mudah menembus pertahanan martial Grandmaster. Selain itu, tidak ada titik buta, tidak ada cara untuk menghindari ini. Karena tidak ada cara untuk menghindar, maka aku akan menghancurkannya. Xiao Chen berhenti berputar dan berteriak, jalan memutar di sekitar puncak. Bab 230, Xiao Bai yang pemalu. Xiao Chen, yang tinggi di udara, mengarahkan ujung pedangnya ke Zhang Lai dan mengunci sense spiritualnya. Tubuhnya bergerak ke bawah dalam garis diagonal, terbang ke Zhang Lai seperti meteor. Kemanapun Xiao Chen lewat, bayangan gunung mulai muncul perlahan, mulai dari puncak hingga kaki, tubuh Xiao Chen sepertinya menarik keluar gunung di udara. Tumbuhan yang sangat jarang terlihat di puncak gunung. Pepohonan membentuk hutan, ada burung dan binatang, terbang atau berjalan-jalan. Jika seseorang melihat dengan ama, bahkan ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gunung. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di gedung-gedung yang berlatih teknik bela diri dengan suara keras. Semakin besar gunung, semakin cepat kecepatan Xiao Chen, peningkatan kecepatan cukup jelas. Di platform tinggi, semua tetua dan master puncak terkejut. Ini adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil. Praktis tidak ada cara untuk memecahkannya. Lampu yang terbang ke Xiao Chen semuanya terkubur dalam ilusi fenomena misteriusnya, menghilang tanpa jejak. Namun, garis cahaya yang ditembakkan ke arah lain meledak. Mereka seperti guntur yang menggelegar, meledak tanpa henti saat mereka menuju awan. Udara seolah terbelah dua, seperti air terjun yang membelah. Itu hanya kembali bersama setelah waktu yang lama. Sayangnya, bukan di situ Xiao Chen, itu tidak berguna. Huci, gunung terbentuk sepenuhnya. Kecepatan Xiao Chen langsung memecahkan penghalang suara. Ledakan sonik terdengar di telinga Zhang Lai. Ini semua terjadi dalam sekejap. Setelah itu, Xiao Chen mendarat sekitar 200 meter di belakang Zhang Lai. Zhang Lai mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya dengan lembut, ada luka kecil di sana. Baginya, itu diabaikan. Aku tersesat. Zhang Lai tahu bahwa Xiao Chen telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, serangan pedang ini bisa menembus dahinya. Meskipun dia merasa tidak puas, dia masih melompat turun dari ujung tombak. Ledakan. Zhang Lai terhuyung dan jatuh. Serangan pedang terakhir telah benar-benar menghabiskan roh, ki, dan pikirannya. Pada akhirnya, dia masih gagal, dia tidak bisa menahannya lagi. Para tetua Jade Maiden Peak dengan cepat bergegas dan membawa Zhang Lai keluar, memulai perawatan pada luka-lukanya. Giliranmu, Xiao Chen berkata sambil menatap Mu Heng, yang tidak jauh. Mu Heng tersenyum tipis dan melompat turun dari ujung tombak. Tidak perlu. Langkah terakhir Anda memiliki fenomena misterius kesempurnaan kecil. Saya tidak bisa memblokirnya. Kamu sudah menghabiskan terlalu banyak esens. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Aku akan mengalahkanmu dengan adil dan jujur di masa depan. Petik 2. Jalan memutar di sekitar puncak, jadi seperti itulah jurus ke-17 teknik pedang Ling Yun. Tidak ada yang berhasil mengeksekusinya selama beberapa ratus tahun. Petik 2. Memang, kemampuan Zhang Lai untuk mengeksekusi jurus ke-16, awan mengejutkan abadi, sudah mengerikan. Namun, itu bukan apa-apa dalam menghadapi langkah ke-17. Petik 2. Mu Heng cukup murah hati, dia langsung menyerah. Dia tidak memanfaatkan situasi lawannya. Dengan bantalan seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan sedikit.
Kakak seniormu membesarkan putra yang baik. Petik 2. Kerumunan dan Pickmasters di platform semuanya mengekspresikan pendapat mereka tentang pertarungan sebelumnya. Hanya ada satu orang yang tetap diam, dia memiliki ekspresi suram. Tanpa harus mengatakannya, orang ini tentu saja adalah Master Puncak Biyun Peak yang telah menggunakan posisinya untuk menjamin kerugian Xiao Chen. Tepat setelah dia berbicara, Xiao Chen menggunakan jalan memutar di sekitar puncak dan menamparkan wajah Song Ke. Itu benar-benar jalan memutar di sekitar puncak. Junior Brother Song, sepertinya kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Haha, Master Puncak Qianduan bercanda. Sebelum Song Ke kehilangan lengannya, dia bersikap mendominasi. Dia sangat sombong. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Master Puncak lainnya. Sekarang setelah mereka melihatnya membuat lelucon tentang dirinya sendiri, mereka tidak bisa tidak mengolok-oloknya. Song Ke mendengus dingin, kemampuan apa? Mu Heng menyerah. Jika Mu Heng tidak menyerah, bocah ini akan kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia segera berkata dengan mengejek, semua murid puncak biyun telah dieliminasi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Bukankah kamu hanya meminta untuk diejek? Petik 2. Song Ke memerah. Dia memukul meja kayu dengan keras dan berkata, sejak kapan kamu mengendalikan gerakanku? Petik 2. Tepat ketika mereka berdua berdebat, penatua pertama, Jiang Qi, yang berada di platform tinggi, melemparkan panah hitam lainnya ke kepala pemeriksa. Apakah ada perubahan lain pada situasi ini? Semua orang menghentikan diskusi mereka dan merasa curiga. Di tempat latihan, kepala pemeriksa menangkap anak panah hitam dan membuka catatan di atasnya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, Mu Heng dan Zhang Lai, majelis tetua memutuskan untuk membuat pengecualian dan menyatakan bahwa kalian bertiga lulus tahap kedua. Kami sekarang akan menghentikan ujian untuk sementara dan memulai pertempuran arena dalam 3 hari. Anda dapat membubarkan sekarang. Selanjutnya, saya yakin semua orang juga telah menebaknya. Ujian khusus ini berbeda dari masa lalu. Hanya ada 10 tempat murid inti kali ini. Namun, hadiahnya akan 5 kali lipat dari masa lalu. Saya harap semua orang akan terus melakukan yang terbaik setelah Anda kembali. Petik 2. Mu Heng, yang awalnya bersiap untuk pergi, mau tidak mau berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak bisa mendapatkan tempat pertama, tidak ada gunanya mengikuti ujian. Petik 2. Pada formasi tombak, Xiao Chen memegang bendera saat dia melompat turun dengan lembut dan melihat para tetua di platform tinggi. Dia merenungkan, apa tujuan dari 3 hari ini? Di halaman Xiao Chen, cahaya bulan bersinar melalui jendela. Xiao Chen sedang duduk bersila di tempat tidurnya dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Dia perlahan memulihkan roh, ki, dan pikirannya, yang dia habiskan di siang hari. Pusaran air di dantainya berputar tanpa henti. Tetesan cairan jernih perlahan jatuh. Xiao Chen merasakan kecepatan dari Purple Thunder Divine Incantation-nya beredar. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku akan menerobos ke lapisan keempat dari mantra surgawi guntur ungu. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi setelah ujiannya. Saya harus membuat beberapa persiapan. Jika saya memiliki kesempatan untuk menembus lapisan keempat dari mantra surgawi guntur ungu, saya harus mencobanya, jika hari hujan. Sekitar tengah malam, cahaya putih melintas diam-diam di Spirit Blood Jade di depan dada Xiao Chen. Di bawah sinar bulan, tubuh benar-benar putih Xiao Bai diam-diam muncul. Kemudian, ia melewati jendela dan keluar dari halaman. Xiao Chen membuka matanya dan melihat ke arah kiri Xiao Bai. Dia tertawa sebentar dan tidak mempermasalahkannya. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Bai akan keluar hampir setiap malam. Awalnya, Xiao Chen agak khawatir. Namun, ia menemukan bahwa itu tidak pergi jauh. Itu akan mencuri sebotol anggur dari Sao yang sebelum pergi ke pegunungan belakang untuk berkultivasi. Sebelum matahari terbit, ia akan selalu kembali. Karena begitu, Xiao Chen santai. Bagi Xiao Bai yang aktif, tempat yang paling tidak disukainya adalah Spirit Blood Jade. Xiao Chen cukup senang membiarkannya berkeliaran dengan aman. Mengingat pikirannya, Xiao Chen terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu, dia membuat persiapan terakhirnya untuk menerobos ke lapisan keempat dari mantra surgawi guntur ungu. Xiao Bai, yang berada di luar halaman, berubah menjadi bayangan putih saat berlari keluar dengan gembira. Itu menuju ke kamar Sao yang, itu sangat akrab dengan jalan. Xiao Bai dengan cekatan membuka jendela kamar Sao yang tanpa mengeluarkan suara. Ketika keluar, ia membawa sebotol anggur, minum dengan gembira. Ketika Xiao Bao menghabiskan isi botolnya, ada bekas kemerahan di wajahnya. Di bawah sinar bulan, itu terlihat sangat indah, matanya yang cerdas sangat menawan. Xiao Bai dengan cepat berlari ke gunung belakang dan menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat. Itu duduk dengan cara bersila seperti manusia. Esensi padat di tubuhnya perlahan mengedarkan transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius. Ada gerimis. Energi spiritual di sekitarnya jatuh seperti hujan. Di bawah sinar bulan, tetesan energi spiritual memiliki keanggunan dan keindahan yang tidak dapat dijelaskan. Hujan langsung masuk ke tubuh Xiao Bai. Tubuh putihnya mulai berubah menjadi transparan. Di bagian bawah tubuhnya, ada titik cahaya samar, itu sangat jelas.
Xiao Bai melompat dengan gembira dan menyerap energi spiritual setetes demi setetes. Saat jumlah energi spiritual yang diserap meningkat, titik cahaya tumbuh lebih besar. Setelah beberapa saat, titik cahaya itu bukan lagi titik cahaya. Sebaliknya, itu adalah bola cahaya kecil yang memancarkan cahaya hangat dan lembut. Bola cahaya kecil berulang kali berubah menjadi segala macam bentuk yang berbeda. Akhirnya, ia berjuang untuk membentuk bentuk manusia kecil. Namun, itu tidak mampu mempertahankannya selama lebih dari 1 menit. Sosok manusia itu tersebar menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum berubah kembali menjadi bola cahaya. Transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius adalah teknik kelas abadi yang berperingkat tinggi untuk budidaya binatang iblis di dunia abadi. Menurut catatan dalam kompendium kultivasi, hanya kecepatan kultivasi akan lebih cepat daripada mantra surgawi guntur ungu Xiao Chen, belum lagi manfaat lainnya. Jika Xiao Chen ada di sini dan mengetahui apa yang dilakukan Xiao Bai, dia akan terkejut. Ini karena Xiao Bai mencoba mengubah bentuknya. Binatang roh dari benua Tianwu hanya bisa mengubah bentuk mereka ketika mereka mencapai tingkat raja bela diri. Apalagi prosesnya sangat menyakitkan. Itu adalah pengalaman yang sangat menegangkan, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, begitu berhasil, itu akan menjadi perubahan kualitatif pada Spirit Beast. Tidak hanya penampilan mereka yang berubah, tetapi mereka juga tidak akan berbeda dari manusia. Selanjutnya, kecerdasan spiritual mereka akan meningkat secara drastis. Mereka akan dapat mempelajari teknik kultivasi dan teknik bela diri manusia. Untuk Spirit Beast yang hanya bisa bertarung menggunakan tubuh fisiknya, kekuatan mereka akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Jalur perubahan bentuk memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu rendah. Begitu mereka gagal, mereka akan berubah menjadi abu dan menghilang. Meskipun banyak binatang roh mendambakannya, hanya sedikit yang akan memilih jalan seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berhasil mengubah bentuk, mereka tidak akan dapat berasimilasi ke dalam masyarakat manusia sepenuhnya. Sebagian besar akan memilih untuk pergi ke Sekte Vien Rache, Myriad Vien Palace. Itu adalah sekte yang diturunkan oleh Vien Rache kuno. Hanya di sana mereka bisa menyesuaikan diri. Hujan yang terbuat dari energi spiritual perlahan tersebar. Xiao Bai berhenti berkultivasi dan menatap langit malam. Ada tatapan melankolis di matanya. Di bawah cahaya bulan yang lembut dan lembut, Xiao Bai memeluk botol anggurnya dan berjalan kembali ke halaman Xiao Chen dengan goyah. 3 hari berlalu dalam sekejap. Mantra surgawi guntur ungu sudah stabil di lapisan ketiga. Selama Xiao Chen mau, dia bisa membuat terobosan ke lapisan keempat kapan saja. Pada malam khusus ini, Xiao Chen berada di halaman berlatih teknik pedang Lingyun, mengkonsolidasikan jalan memutar di sekitar puncak yang baru-baru ini dia pahami. Ada angin sejuk di halaman. Daun-daun terbang kemana-mana, dan segala macam ilusi gunung muncul dan menghilang berulang kali. Xiao Chen menarik pedangnya dan memikirkan pertarungan itu dengan hati-hati. Jalan yang saya jalani berbeda dengan Zhang Lai. Saya menginternalisasi fenomena misterius dan fokus energi di dalamnya. Namun, pada hari itu, saya hanya bisa mewujudkan fenomena misterius itu. Saya tidak dapat menggabungkannya dengan sempurna. Jika saya dapat dengan sempurna menggabungkannya ke dalam teknik pedang, kekuatannya akan meningkat ke level lain. Bahkan jika itu adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil, itu bukan tanpa kekurangan. Di depan seorang Bladesman sejati, itu bisa dengan mudah pecah. Jadi, saya harus memikirkan cara untuk membuat fenomena misterius itu bergabung dengan pedang saya. Bab 231, Perintah Sidang Kaisar Pedang. Ledakan. Saat Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, kembang api yang megah meledak di langit yang gelap di pegunungan Lingyun. Kembang api yang mempesona mencapai ketinggian 10.000 meter dalam sekejap mata. Kembang api padam dan berubah menjadi citra leluhur pendiri, Kaisar Pedang. Itu mengembun di langit malam kemudian tersebar di saat berikutnya, berubah menjadi ribuan titik cahaya yang tampak seperti meteor, terbang ke segala arah. Beberapa titik cahaya seperti meteor terbang sekitar 1.000 meter, mendarat beberapa tidak menyebar bahkan setelah mereka terbang beberapa puluh ribu meter. Dalam sekejap, sinyal menyebar ke seluruh negara Qin besar. Perintah pertemuan Kaisar Pedang. Xiao Chen berkata dengan kaget dan berhenti berpikir ketika dia melihat kembang api yang menghilang di langit. Ini adalah ordo pertemuan peringkat kedua Paviliun Surgawi. Itu hanya yang kedua dari perintah pertemuan pedang surgawi yang dikeluarkan ketika sekte itu berisiko dihancurkan. Jangkauan ordo Kaisar Saber mencakup seluruh negara Qin besar. Semua murid yang memakai token identitas Paviliun Pedang Surgawi, terlepas dari dimanapun mereka berada atau jika mereka berada di tengah pelatihan, akan menerima sinyal dan bergegas kembali secepat mungkin. Dalam 1000 tahun terakhir, Paviliun Pedang Surgawi hanya menggunakan perintah sidang Kaisar Pedang 2 kali. Bahkan selama bencana iblis 20 tahun yang lalu, Paviliun Pedang Surgawi tidak mengeluarkan perintah pertemuan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Paviliun Pedang Surgawi untuk mengeluarkan perintah sidang Kaisar Pedang? Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam bangsa Qin besar semuanya merenungkan pertanyaan yang sama dengan Xiao Chen. Dini hari berikutnya, Liu Suifeng dan Xiao Chen mengendarai burung hijau menuju ke tempat latihan Heaven Viewing Platform untuk ujian. Kali ini, Liu Suifeng tidak salah jalan. Mereka berhasil mencapai tempat latihan dalam waktu 1 jam. Awalnya,
Mereka pikir mereka cukup awal. Siapa yang tahu 18 murid dalam lainnya yang melewati tahap kedua sudah berkumpul di tempat latihan dan telah menunggu beberapa saat. Tak hanya itu, tribun penonton juga sudah benar-benar penuh. Sekilas, orang melihat sekelompok orang yang padat di mana-mana. Hitungan kasar memberi minimal 3 atau 4 ribu orang. Sebagian besar murid batin Paviliun Pedang Surgawi ada di sini. Selain murid-murid dalam, ada juga sekelompok besar murid inti dan pewaris sejati. Mereka semua duduk di paviliun khusus di atas. Suasananya terlalu megah. Xiao Chen bingung, dia berbalik dan bertanya pada Liu Suifeng dengan suara lembut, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Ini lebih dari 2 kali lipat dari waktu sebelumnya. Liu Suifeng menjawab dengan suara lembut yang sama, apakah Anda melihat perintah pertemuan Kaisar Pedang tadi malam? Petik 2. Xiao Chen mengangguk, aku melihatnya. Namun, apa hubungannya perintah sidang Kaisar Pedang dengan ujian hari ini? The Sabre Emperor Convening Order memang merupakan peristiwa besar. Singkatnya, Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu sekte teratas di negara Qin besar. Itu dianggap sebagai masalah besar di negara Qin besar ketika mereka menggunakan perintah pertemuan Kaisar Pedang. Namun, apa hubungannya dengan ujian murid inti? Tahap dasar diselesaikan sebelumnya dan ujian hari ini hanya terdiri dari pertempuran arena. Menurut pendapat Xiao Chen, tidak akan ada masalah untuk mendapatkan tempat pertama dari 19 orang ini. Meskipun dia menikmati dirinya sendiri dalam pertarungan dengan Zhang Lai dan Mu Heng, Xiao Chen belum mengeluarkan semua yang dia miliki. Dalam pertempuran tunggal, dia yakin akan mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan. Dengan hasil yang cukup banyak diputuskan untuk pertarungan arena, secara logis tidak akan ada yang tertarik untuk menonton. Namun, tidak hanya penonton tidak berkurang, tetapi juga ada lebih banyak orang secara signifikan daripada 3 hari yang lalu. Liu Suifeng tiba-tiba menyadari sesuatu, itu benar, Anda telah berlatih selama 3 hari terakhir. Jadi, Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Anda akan mengerti setelah saya memberitahu Anda tentang hal itu. Hari kedua setelah ujian berakhir, Heaven Viewing Platform mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya, aula utama akan memanggil semua murid inti yang berlatih di luar. Hari ini, mereka akan memiliki pertempuran peringkat untuk memilih 90 murid inti terkuat. Jadi, kami bukan daya tarik utama hari ini. Apa yang terjadi bagi mereka untuk mengingat kembali semua murid inti? Xiao Chen bertanya-tanya, merasa curiga. Namun, dia tidak khawatir, tidak mungkin bagi semua orang untuk bergegas kembali dalam satu malam. Di setiap kota besar di negara Qin besar, ada stasiun relay yang memiliki penerbangan yang diarahkan ke Paviliun Heaven Saber. Selama mereka menghabiskan banyak batu roh, mereka akan dapat bergegas kembali ke Paviliun Pedang Surgawi dalam waktu setengah hari. Apa yang Xiao Chen tidak tahu adalah mengapa tempat ujian murid inti berada pada hari yang sama dengan pertempuran peringkat murid inti. Xiao Chen bertanya, apakah pemberitahuan itu menyebutkan mengapa mereka memilih 90 murid inti teratas? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak disebutkan. Mereka mungkin memiliki misi yang sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan perintah sidang Kaisar Pedang untuk memanggil mereka kembali dengan sangat mendesak. Siapapun yang tidak buru-buru kembali dalam 1 hari setelah menerima perintah pertemuan akan dihukum berat. Saat mereka berbicara, banyak titik hitam muncul di langit di atas tempat latihan. Saat titik hitam semakin dekat, kerumunan menemukan titik-titik hitam ini sebagai banyak binatang roh terbang yang ganas. The Spirit Beast dengan cepat turun dan berputar sekitar 100 meter di atas. Kemudian, para pembudidaya melompat dari mereka dan mendarat dengan keras di tanah tanpa cedera. Setelah mereka mendarat, orang-orang ini menuju paviliun yang disiapkan khusus untuk murid inti. Murid inti yang tidak meninggalkan paviliun pedang surgawi untuk pelatihan sudah menunggu di sana. Itu adalah peringkat ke-18 di daftar awan angin, Lin Yun dari puncak Yanduan. Dia mengolah api murni yang dikaitkan dengan Trusun Art. Teknik pedangnya sangat tirani. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, kekuatannya tampaknya telah meningkat lagi. Dia bukan Sein martial kelas superior puncak. Petik 2. Yun Kexin dari Jade Maiden Peak peringkat 10. Aku bertanya-tanya seberapa jauh dia telah mengembangkan seni musik lembutnya. Petik 2. Ye Lingfeng dari puncak Tianyu peringkat kedua juga ada di sini. Dia belum kembali selama lebih dari setahun. Dia sekarang adalah martial Sein kelas medial. Petik 2. Aku ingin tahu apakah Murong Chong peringkat pertama akan datang. Dia sudah menjadi Sein martial kelas rendah tahun lalu. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia menjadi. Petik 2. Setelah ini, ada lebih banyak orang yang melompat dari Spirit Beast. Kerumunan segera mengenali orang-orang ini, mereka semua adalah murid inti yang menempati 100 tempat teratas. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, akan ada seruan kekaguman. 20 orang di tempat latihan semuanya terfokus pada kelompok orang ini. Xiao Chen melihat sekilas dan menemukan kelompok ini sangat kuat. Aura mereka semua sangat kuat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang suci bela diri kelas rendah. Beberapa dari mereka telah mencapai puncak Sein martial kelas rendah. Sepertinya 90 murid inti teratas akan dipilih dari 100 orang teratas di daftar awan angin. Orang-orang di peringkat 10 besar memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuat orang peringkat pertama?
Xiao Chen berpikir dalam hati. Huci. Tiba-tiba, ledakan sonik datang dari langit. Sebuah titik hitam mendekat di langit. Kecepatannya mendekati kecepatan suara. Saat bergerak di udara, gesekan antara itu dan udara mengeluarkan ledakan sonik, bergema di tempat bor. Bang! Petik 2. Karena orang yang disebutkan berada sekitar 1000 meter jauhnya, ledakan sonik yang intens bergema di udara setelah dia mendarat di tanah. Orang ini mengenakan jubah panjang putih bulan. Fitur-fiturnya sangat indah. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan auranya ditarik. Dia memiliki pesona tertentu padanya saat dia berjalan perlahan menuju paviliun. Ini Murongcong. Murongcong benar-benar kembali. Ini adalah teknik bela diri terbang. Saya tidak bisa lagi melihat kekuatannya lagi. Kerumunan di tribun penonton semua mulai menangis. Sejumlah besar murid perempuan muda memerah. Mata mereka berbinar, dan jantung mereka berdetak kencang. Ketika Xiao Chen melihat orang ini, wajahnya yang tenang tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi serius. Meskipun 10 murid teratas yang dilihat Xiao Chen sebelumnya kuat, jika mereka bertarung, Xiao Chen yakin akan peluang 50% untuk mengalahkan mereka. Jika Xiao Chen memasukkan semua yang dia miliki, bahkan jika itu adalah Ye Lingfeng kedua, dia yakin dia memiliki peluang 60% untuk menang. Hanya orang ini yang memberinya perasaan tak terkalahkan. Dari generasi murid yang lebih muda, Xiao Chen hanya merasakan perasaan seperti itu dari satu orang, Liu Ruyue yang pertama kali dia temui. Mungkinkah orang ini sebanding dengan Liu Ruyue yang saya temui pada awalnya? Namun, dia jelas bukan tandingan Liu Ruyue saat ini. Liu Ruyue sekarang sangat dekat untuk menjadi raja bela diri. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam yang didambakan oleh setiap kultivator muda. Dia tak terkalahkan dalam ranah kultivasi yang sama. Meskipun Xiao Chen tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, berdasarkan auranya, dia bisa menebak kultivasinya sebagai orang suci bela diri kelas superior, dan masih ada jarak untuk mencapai puncaknya. Murongcong, dari puncak mana dia berasal? Mengapa saya tidak mendengar ada yang menyebutkannya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia memiliki ekspresi yang jelas tidak nyaman. Dia berkata, dia adalah orang yang bebas, dia bukan milik pik manapun. Petik 2. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Liu Suifeng, dia tahu bahwa Liu Suifeng memiliki hal-hal yang tidak ingin dia katakan. Dia bertanya, orang bebas. Apa artinya? Setelah memasuki sekte dalam paviliun pedang surgawi, hal pertama yang akan dilakukan siapapun adalah memilih puncak. Hanya dengan begitu mereka akan membuat token identitas mereka dan menjadi murid batin sejati. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak termasuk dalam puncak apapun? Jika dia bukan milik puncak manapun, lalu apa yang dia lakukan di paviliun pedang surgawi? Mungkinkah untuk energi spiritual yang padat di pegunungan Lingyun? Apakah ada seseorang yang begitu aneh? Karena dia bisa memasuki sekte dalam, tentu saja dia harus menghargai teknik bela diri dan teknik kultivasi peringkat tinggi di puncak. Lingkungan energi spiritual yang padat harus menjadi yang kedua. Liu Suifeng berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, Murongcong adalah murid dari puncak Qingyun kami. Wang Rong, yang kami temui di perpustakaan, juga pernah menjadi murid puncak Qingyun. Murongcong dan kakakku adalah sesama murid. Mereka tumbuh bersama. 2 tahun lalu, dia pergi dengan marah setelah dia gagal mendekati kakakku. Petik 2. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka akan ada cerita seperti itu di balik ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Murongcong, yang sudah berjalan ke paviliun. Hanya setelah semua murid inti tiba, kepala pemeriksa perlahan mengungkapkan dirinya di tempat latihan. Dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya sebelum berkata, kalian masing-masing akan menjalani 15 pertarungan. Kemenangan di setiap pertarungan akan memberi Anda 1 poin. Kekalahan tidak mendapatkan poin. Orang dengan skor tertinggi pada akhirnya akan dinobatkan sebagai yang pertama dalam ujian murid inti ini. Dia akan dihadiahi dengan 1000 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat bumi kelas rendah. 9 posisi yang tersisa memiliki hadiah yang sama, 500 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi. Pada saat yang sama, peringkat 10 besar di aula peringkat akan meningkat 100 tempat. Petik 2. Imbalannya memang lebih dari 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, Xiao Chen tidak peduli dengan mereka. Terlepas dari senjata roh atau batu roh kelas rendah, dia tidak terlalu membutuhkannya. Hal yang dia butuhkan sekarang adalah pil penempaan tubuh peringkat 6 ke atas atau harta alam yang dapat meredam tubuh fisiknya. Di luar itu, dia membutuhkan teknik kultivasi berperingkat tinggi yang berspesialisasi dalam melatih tubuh fisik. Babak 232, Pertarungan Arena, Pertarungan Peringkat. Arena untuk kompetisi berada di tengah lapangan latihan. Pada dasarnya tidak ada yang menarik, kebanyakan orang yang memiliki Xiao Chen sebagai lawan mereka memilih untuk menyerah. Dari 15 pertarungan, Xiao Chen memperoleh kemenangan secara default untuk 13 dari mereka. Hanya Mu Heng dan Zhang Lai yang memilih untuk melanjutkan pertempuran. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen ketika bekerja bersama 3 hari yang lalu. Dalam pertempuran tunggal, Xiao Chen hanya perlu menggunakan 60% dari kekuatannya, dan dia mampu mengakhiri pertarungan dalam 50 gerakan.
Dalam 15 pertarungan, Xiao Chen meraih kemenangan penuh. Tidak ada keraguan siapa yang nomor satu. Adapun tempat kedua, harus diputuskan antara Mu Heng dan Zhang Lai. Kekuatan mereka hampir sama, setelah berjuang untuk waktu yang lama, mereka belum menentukan pemenang. Pada akhirnya, Mu Heng mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya dan memenangkan pertempuran gesekan, mengalahkan Zhang Lai dan mendapatkan tempat kedua. Semua perkelahian berakhir sekitar tengah hari, murid inti untuk tahun ini akhirnya dipilih. Liu Suifeng secara tipis memperoleh 10 tempat, keinginannya akhirnya terkabul. Pergi dan istirahat dulu. Setelah pertempuran peringkat murid inti selesai, Anda akan memiliki satu pertempuran terakhir dengan 10 murid inti terakhir, penguji kepala mengingatkan semua orang. Awalnya, Xiao Chen berpikir untuk pergi segera setelah menerima hadiah. Ketika dia mendengar kata-kata kepala pemeriksa, dia berhenti. Ini juga tidak terlalu buruk. Akan bagus untuk melihat seberapa kuat 10 murid inti teratas di daftar awan angin. Pemeriksa kepala mengatur kursi di penonton berdiri untuk Xiao Chen dan murid inti yang baru diangkat lainnya, memisahkan mereka dari murid batin. Setelah itu, 500 murid inti keluar. Suasana kerumunan sekarang benar-benar menyala. Itu mirip dengan suasana perang peringkat di akhir tahun. Namun, sebenarnya, jika dilihat dari sudut lain, pertarungan mendadak ini bisa dilihat sebagai perang peringkat akhir tahun. 100 murid inti teratas pada dasarnya adalah 100 murid teratas di Paviliun Pedang Surgawi. Satu-satunya perbedaan dari ini dan perang peringkat akhir tahun adalah pengurangan signifikan dari orang-orang yang ambil bagian. Kualitas pesaingnya tinggi. Jadi, itu dari tingkat yang cukup intens. Ye Chen, saya merasa bahwa, dengan kekuatan Anda, jika Anda mengambil bagian dalam pertempuran peringkat murid inti ini, Anda akan dapat menempatkan dalam 10 besar. Mu Heng, yang berada di samping, tiba-tiba berkomentar. Zhang Lai agak tidak puas, dia berkata, kamu pasti bercanda. Kultivasi dari 10 besar setidaknya berada di puncak Sein Martial kelas rendah. Petik 2. Martial Grandmaster to Martial Sein adalah rintangan besar pertama dari semua pembudidaya. Bahkan jika seseorang hanya selebar seutas benang, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Mereka mampu mengeksteriorisasi esens mereka untuk menyerang. Selanjutnya, kekuatan serangan mereka beberapa kali lebih kuat. Petik 2. Memang ada perbedaan besar antara Martial Grandmaster dan Martial Sein, Zhang Lai tidak salah. Jika seorang Master bela diri kelas superior mengalahkan Grandmaster bela diri kelas rendah, atau bahkan Grandmaster bela diri kelas medial, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Namun, jika seorang Grandmaster bela diri kelas superior ingin mengalahkan Martial Sein kelas rendah yang baru saja maju, itu akan sangat sulit. Meskipun ada preseden di benua Tianwu, ini adalah para jenius yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Jika tidak, mereka memiliki garis keturunan bawaan dengan martial spirit yang diwarisi atau teknik budidaya mereka secara signifikan lebih kuat daripada lawan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai hasil seperti itu. Dengan kekuatan Xiao Chen, Zhang Lai berpendapat dia masih bisa mengalahkan Martial Sein kelas rendah biasa. Namun, yang terlemah dari 10 murid inti teratas setidaknya adalah Sein Martial kelas rendah. Selanjutnya, mereka semua telah mengalami ratusan pertarungan sebelum mereka berhasil mencapai 10 besar. Mereka hanyalah kelas yang lebih tinggi dari Martial Science biasa di bawah pegunungan. Cukup teknik kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada Martial Sein biasa. Xiao Chen acuh tak acuh dengan diskusi mereka. Tidak ada gunanya membicarakannya. Satu-satunya cara untuk meyakinkan seseorang adalah dengan benar-benar bertarung. Pada akhirnya akan ada pertarungan untuk membuktikan ini. Mu Heng memandang Zhang Lai dan berkata, jangan merasa tidak yakin. 3 hari yang lalu, ketika kami bekerja bersama, kami hanya dapat membuat Ye Chen menggunakan 60% dari kekuatannya. Jika dia bertarung tanpa menahan diri, dia akan sebanding dengan Martial Sein kelas medial. Petik 2. Hanya 60% dari kekuatannya. Zhang Lai tidak percaya. Dikombinasikan dengan Mu Heng, mereka sudah sebanding dengan Martial Sein kelas medial biasa. Jika Xiao Chen mampu melawan mereka hanya menggunakan 60% dari kekuatannya, apakah itu berarti Martial Sein kelas medial biasa tidak akan menjadi lawannya? Itu tidak mungkin. Ye Chen hanya seorang master kelas bela diri kelas superior. Bagaimana dia bisa bersaing dengan alasan yang sama? Zhang Lai menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan ini lebih jauh. Ada 10 arena di tempat latihan. Aturan kompetisinya sama seperti sebelumnya, mengumpulkan poin. 90 murid inti teratas akan diputuskan dari jumlah poin. Kekuatan murid inti tidak bisa diremehkan, kebanyakan dari mereka memiliki satu set kartu truf mereka sendiri. Selanjutnya, sebagai seseorang yang menggunakan pedang juga, Xiao Chen tidak merasa bosan untuk menonton pertandingan demi pertandingan. Dia bisa menganggap ini sebagai memperluas wawasannya juga. Namun, meskipun itu fantastis, tidak ada yang menarik. Menonton tanpa henti di bawah terik matahari membuat orang bosan. Yun Kexin dari Jade Maiden Peak akan keluar. Dia termasuk dalam 10 besar di daftar awan angin. Teknik pedang melodi surgawinya tidak dapat dipertahankan. Aku ingin tahu siapa lawannya. Dia akan melawan peringkat ke-18 Yan Feng. Dia kejam, tapi dia seharusnya tidak menandingi Yun Kexin. Setelah menonton begitu lama, seseorang dari 10 besar akhirnya keluar.
Aku mulai merasa bosan. Sama untukku juga. Jika bukan karena 10 peringkat teratas ini, saya tidak akan datang hari ini. Petik 2. Penonton yang agak tumpul segera menjadi bersemangat ketika Yun Kexin keluar. Orang bisa mendengar banyak diskusi tentang pertarungan yang akan datang. Xiao Chen menatap gadis yang perlahan berjalan ke atas arena. Yun Kexin berpakaian putih. Dia tidak dianggap sangat cantik tetapi masih memiliki penampilan yang menyenangkan. Dia tampak polos, sederhana, dan alami. Dia adalah Sein martial kelas rendah puncak. Kultivasinya adalah yang terendah di antara 10 besar. Teknik pedang melodi surgawi harus memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Kalau tidak, dia seharusnya tidak bisa masuk 10 besar, Xiao Chen menganalisis dalam hatinya. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia menoleh ke Liu Suifeng di sampingnya dan bertanya, mengapa saya tidak melihat Chu Xinyun? Dia juga murid inti, kan? Petik 2. Ketika Chu Xinyun disebutkan, senyum segera muncul di wajah Liu Suifeng. Dia menjelaskan, status murid inti Xinyun diperoleh sebagai hasil dari status alkemisnya. Sebagian besar murid Jade Maiden Peak seperti itu, mereka memperoleh status murid inti mereka melalui cara lain. Ada sangat sedikit yang mengandalkan kecakapan tempur mereka untuk menjadi murid inti seperti Yun Kexin. Petik 2. Jadi, itulah situasinya. Paviliun pedang surgawi cukup masuk akal. Alkemis berkontribusi besar pada sebuah sekte, mereka bahkan bisa dianggap sebagai sumber daya yang langka. Kamu sepertinya sangat akrab dengan murid-murid Jade Maiden Peak. Menurutmu berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Yun Kexin untuk mengalahkan lawannya? Xiao Chen tersenyum lembut. Liu Suifeng tertawa canggung dan berkata, Yun Kexin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di luar. Misi sekte yang dia ambil semuanya ada di tempat yang jauh. Saya hanya bertukar beberapa kata dengannya sebelumnya. Petik 2. Saat mereka berbicara, Yun Kexin dan Yan Feng sudah berjalan ke arena. Di bawah instruksi wasit, mereka masing-masing berdiri di tempatnya. Kerumunan juga menghentikan obrolan kosong mereka. Kakak senior Yun, maafkan aku. Setelah mereka membungkuk, Yan Feng mengatakan sesuatu dengan sopan sebelum menarik pedangnya. Beberapa pedang Qi muncul seketika dan menerobos udara yang tenang, terbang ke Yun Kexin. Yun Kexin bukan lawan biasa. Oleh karena itu, Yan Feng tidak menahan saat mereka mulai. Dia mengirimkan beberapa pedang Qi dengan sekuat tenaga. Dia mengirim mereka terbang di berbagai sudut, dia bahkan meluncurkan dirinya ke depan. Ada kilatan cahaya putih dan Yun Kexin terbang jauh ke belakang, seolah-olah dia seringan bulu. Tubuhnya begitu lembut, itu seperti dia tidak memiliki tulang. Dia dengan mudah menghindari semua pedang Qi yang masuk. Yan Feng tersenyum ringan saat dia muncul di tempat Yun Kexin mendarat. Aku sudah memperkirakan kamu akan mendarat di sini. Ini adalah gerakan membunuhku yang sebenarnya. Cross chop pemecah ruang. Yan Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang Qi berbentuk salib yang saling bersilangan terbang di udara dengan cepat. Retakan muncul di mana-mana serangan berbentuk salib itu lewat, menunjukkan kekuatan gerakan ini. Serangan ini sangat akurat, itu mengenai tepat di mana Yun Kexin mendarat pada waktu yang tepat. Dia ingin mengubah arahnya di udara, tapi itu sangat sulit. Bahkan jika dia berhasil menghindar, dia akan ditempatkan dalam posisi bertahan pasif. Namun, Yun Kexin memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia tiba-tiba jatuh secara vertikal, seperti daun yang jatuh ke tanah tiba-tiba berubah menjadi balok besi, itu sangat aneh. Hah! Mengandalkan peningkatan kecepatan jatuh yang tiba-tiba, begitu Yun Kexin mendarat, dia mendorong kakinya dari tanah sebelum pedang berbentuk salib Qi mengenai. Dia segera bergerak beberapa puluh meter, dengan mudah menghindari serangan Yan Feng. Teknik gerakan hebat, bergerak seperti burung layang-layang dalam sekejap, seringan bulu, dan kemudian mendarat dengan berat, seberat gunung. Selain itu, dia dapat mengubah antara dua negara dengan sangat akrab, ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak memujinya. Liu Suifeng berkata, ini adalah salah satu teknik gerakan peringkat bumi yang langka dari Paviliun Surgawi, seni awan guntur. Hanya pewaris sejati atau orang-orang dengan bakat luar biasa yang berhak mempraktikkannya. Namun, untuk mencapainya, itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Petik 2. Ketika Yan Feng melihat Yun Kexin menghindari langkahnya yang direncanakan dengan cermat, dia mengungkapkan ekspresi kekecewaan ringan. Dia berteriak dan tubuhnya meninggalkan kilatan panjang di udara, menebas Yun Kexin dengan pedangnya. Sial, kali ini, Yun Kexin tidak memilih untuk menghindar. Dia bahkan tidak menarik pedangnya dari sarungnya, menggunakannya langsung untuk menyapu ke atas. Ketika pedang memukulnya, itu mengeluarkan dering yang merdu. Yun Kexin memblokirnya tanpa didorong kembali. Yan Feng mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melihat bahwa Yun Kexin bahkan tidak menarik pedangnya. Dia berkata, kakak senior Yun, setelah tidak melihatmu setidaknya selama setengah tahun, apakah aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatmu menggambar pedangmu? Petik 2. Yun Kexin berkata tanpa tergesa-gesa, jangan terganggu. Jika ini adalah pertempuran hidup atau mati, kamu pasti sudah mati. Sikap acuh tak acuh Yun Kexin benar-benar membuat marah Yan Feng. Dia berteriak dan memegang pedangnya dengan dua tangan. Cahaya pedang sepanjang 2 meter menerangi bilahnya, memaksa Yun Kexin mundur tanpa henti. Yun Kexin tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan besar. Setelah beberapa saat, tubuhnya didorong ke tepi arena.
Jika dia jatuh, dia akan kalah dalam ronde ini. Apakah kamu masih belum menggambar pedangmu? Kalau begitu, jatuhlah. Yan Feng berteriak dan dia mengangkat auranya ke puncaknya secara instan. Dia segera menjatuhkan Yun Kexin terbang kembali. Seperti sebelumnya, ekspresi Yun Kexin tidak panik. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan perlahan menarik pedangnya sedikit. Bab 233, Persaingan Negara. Weng, ledakan sonik yang menusuk memanjang dari arena ke seluruh tempat latihan. Di bawah pengaruh sonic boom, kerumunan penonton yang berdiri semua merasakan gendang telinga mereka diguncang, dan membuat mereka pusing. Xiao Chen tercengang. Sungguh ledakan sonik yang menakutkan. Meskipun saya berada lebih dari 1000 meter dari arena, efeknya masih sangat kuat. Yan Feng, yang berada di tengah ledakan sonik, langsung terhenyak dan tuli. Darah dan ki di tubuhnya melonjak. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah. Ledakan. Tangan kanan Yun Kexin bergerak dan pedang yang sedikit ditarik keluar itu tersarung lagi. Gelombang suara yang tersebar di mana-mana muncul sebagai riak dan membentuk pusaran air besar. Kemudian, mereka kembali ke pedang. Begitu bila pedang benar-benar terselubung, gelombang suara yang semuanya berkumpul meledak. Mereka mengeluarkan suara yang lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun suaranya lebih keras dan lebih jelas kali ini, murid-murid dalam di tribun penonton tidak merasakan apa-apa. Ini karena gelombang suara telah mengembun menjadi satu garis dan semuanya mengenai tubuh Yan Feng. Yan Feng berdarah dari semua pori-porinya. Wajahnya pucat menakutkan. Dia jatuh berlutut dengan putong saat dia melihat Yun Kexin yang berpakaian putih melayang ke bawah. Yan Feng tersenyum pahit, Yun Kexin, itu adalah setengah tahun yang sederhana dan aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membuatmu menggambar pedangmu. Mungkinkah lain kali kita bertemu, saya bahkan tidak memenuhi syarat bagi Anda untuk menggunakan sarung Anda. Pakaian putih Yun Kexin berkibar, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia berkata, sebagai seorang Bladesman, tidak penting apakah pedang itu ditarik atau tidak. Jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang dangkal. Kalau tidak, akan sulit untuk memahami niat pedangmu sendiri. Petik 2. Yun Kexin menang di babak ini. Wasit di arena memanggil. Saat Yan Feng memperhatikan punggung Yun Kexin, dia merasakan sakit yang menyiksa di hatinya. Belum lama ini ketika dia masih memiliki alasan yang sama dengannya. Sekarang, dia hanya bisa mengejarnya. Teknik pedang melodi surgawi memang mengerikan. Yun Kexin sebenarnya hanya menggunakan setengah langkah untuk mengalahkan Yan Feng. Dia sama seperti dia di masa lalu, selalu membuat orang takjub. Yan Feng juga kalah secara tidak adil. Dia terlalu fokus pada lawannya untuk tidak menarik pedangnya. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Ini adalah hasil dari kondisi mentalnya yang lemah. Bagaimanapun, Yun Kexin pernah berperingkat lebih rendah darinya di daftar awan angin. Sekarang dia berada di atasnya, dia merasa itu tidak dapat diterima. Kamu tidak bisa benar-benar mengatakan itu. Keadaan mental seorang kultivator lebih penting daripada teknik kultivasi atau teknik bela diri. Ini adalah salah satu hal yang membentuk kekuatan seorang kultivator. Petik 2. Meski babak ini berlangsung singkat, namun penonton merasa itu belum cukup memuaskan, mereka ingin terus berlanjut. Namun, hal itu tidak mempengaruhi kualitas kompetisi. Diskusi orang banyak tidak pernah berhenti. Zhang Lai menatap Yun Kexin yang jauh. Tatapan aneh muncul di matanya saat dia bergumam, gadis ini tidak sederhana. Teknik pedang melodi surgawinya hampir mencapai kesempurnaan hebat. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia diam-diam setuju. Sebuah teknik bela diri terdiri dari bagian yang berbeda, jalur sirkulasi esensi dalam tubuh, gerakan fisik tubuh, dan keadaan pikiran yang terkandung dalam teknik bela diri. Misalnya, keadaan teknik pedang guntur bergegas adalah keadaan guntur. Adapun teknik pedang Lingyun, ada dua keadaan pegunungan dan keadaan awan. Hanya dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, seseorang dapat mencapai kesempurnaan hebat. Namun, pemahaman suatu keadaan membutuhkan kemampuan pemahaman dan kesabaran. Itu sangat sulit untuk memahami keadaan pikiran. Jika seseorang fokus mengejar keadaan seperti itu, mungkin tidak akan ada kemajuan, dan malahan mungkin berhenti berkembang. Dengan demikian, kebanyakan kultivator tidak akan mengejar kondisi mental ini sebelum mencapai tingkat tertentu. Bagi Yun Kexin untuk dapat memahami keadaan teknik pedang melodi surgawi, hampir mendorongnya ke kesempurnaan besar, membuktikan kemampuan pemahaman, bakat, dan pertemuan keberuntungan gadis ini adalah semua hal yang berada di luar jangkauan orang normal. Zhang Lai melirik Mu Heng, lalu Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, sekarang, apakah menurutmu Ye Chen bisa masuk 10 besar murid inti? Belum lagi celah di Cultivation Realm, siapapun yang bisa masuk 10 besar adalah satu dari 10.000 jenius. Di paviliun pedang surgawi yang dipenuhi bakat, mustahil untuk masuk tanpa keterampilan sejati. Petik 2. Mu Heng bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum dengan serius berkata, Yun Kexin kuat, sangat kuat. Namun, dia masih bukan tandingan Xiao Chen. Petik 2. Xiao Chen melirik Mu Heng dengan heran. Dia tidak tahu dari mana Mu Heng mendapatkan kepercayaan dirinya. Meskipun dia tidak takut pada Yun Kexin, setelah menonton pertandingan sebelumnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk mengalahkannya.
Berhenti mengatakan kata-kata besar seperti itu. Yun Kexin mampu mengalahkan peringkat 16 Yan Feng dengan setengah langkah. Dia masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Bagaimana kamu tahu dia bukan tandingan Ye Chen? Berdasarkan ranah kultivasi, Ye Chen hanya seorang master kelas bela diri kelas superior. Dalam hal pemahaman keadaan, teknik pedang melodi surgawi Yun Kexin hampir mencapai kesempurnaan besar. Itu tidak lebih lemah dari teknik pedang Ling Yun Xiao Chen. Tidak ada cara untuk membedakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Kali ini, sebelum Zhang Lai bisa mengatakan apa-apa, murid inti baru lainnya menyuarakan keberatan mereka. Selanjutnya, kata-kata mereka didukung oleh fakta, tidak ada cara untuk membantahnya. Mu Heng tersenyum tipis, bicara bukan apa-apa. Di masa depan, Anda secara alami akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Liu Suifeng mencondongkan tubuh ke Xiao Chen dan bertanya dengan suara lembut, Ye Chen, jika kamu benar-benar melawan Yun Kexin, seberapa yakin kamu akan kemenangan? Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin sekitar 50%. Jika kekuatannya yang sebenarnya hanya pada level ini, maka 60%. Petik 2. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia sangat akrab dengan karakter Xiao Chen. Dia tidak akan pernah membual. Jika dia mengatakan 50%, itu hanya bisa lebih tinggi dan tidak lebih rendah. 50% adalah minimum. Saat kompetisi di arena berlangsung, 10 murid inti teratas dari daftar awan angin semuanya keluar satu demi satu. Kerumunan memang tidak kecewa dengan kekuatan mereka. Li Yuze peringkat kelima hanya menggunakan 3 gerakan untuk menghadapi peringkat ke-15 Lian Yun. Kecepatannya luar biasa cepat. Yun Feimo peringkat keempat. Dia mengalahkan lawannya yang berperingkat 20 dengan satu serangan pedang. Sepertinya teknik kultivasinya telah mencapai lapisan ke-10. Petik 2. Leng Aoshuang peringkat ke-8 hanya menggunakan 3 gerakan untuk menghadapi lawannya. Seperti yang dikatakan Zhang Lai, 10 murid inti teratas semuanya tidak lemah. Mereka secara signifikan lebih kuat dari murid-murid lainnya. Mereka semua pada dasarnya berurusan dengan lawan mereka dalam 5 gerakan. Hingga saat ini, selain Murong Chong peringkat pertama, 9 dari 10 murid inti teratas telah bertarung dan menunjukkan seberapa kuat mereka. Xiao Chen juga memperhatikan sesuatu. Dia tidak tahu apakah majelis tetua melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi 10 murid inti teratas tidak bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Tidak ada pertempuran sengit antara para raksasa. Menurut pendapat Xiao Chen, 10 murid inti teratas sudah secara signifikan lebih kuat dari yang lain. Tidak ada kemungkinan bagi yang lain untuk mendapatkan kemenangan. Lawan mereka hanya bisa satu sama lain. Sekarang giliran Murong Chong. Lawannya adalah Yan Chihuo peringkat ke-11. Pada tahun sebelumnya, dia juga salah satu dari 10 murid teratas. Semua lawan yang dia miliki tidak mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. Petik 2. Kekuatan Yan Chihuo lumayan. Namun, dia bertemu dengan Murong Chong. Kekalahannya sudah pasti, hanya masalah berapa lama dia bisa bertahan. Aku sudah lama tidak melihat Murong Chong bergerak, sungguh mengasyikkan. Tahun lalu, Murong Chong hanya muncul untuk waktu yang singkat. Dia jarang muncul di paviliun pedang surgawi. Petik 2. Ini adalah seorang bladesman yang menghabiskan waktu selama ini untuk berlatih. Jika bukan karena Ordo Kaisar sabar, dia pasti tidak akan kembali. Petik 2. Yan Chihuo mendengar semua diskusi dari kerumunan. Ekspresinya berubah, dia tidak enak badan. Dia memandang Murong Chong yang berpakaian biru dan agak bangga, terlepas dari apa yang orang lain katakan, saya hanya memiliki satu tujuan berdiri di sini. Bukan untuk melihat berapa banyak gerakan yang bisa aku tahan, tapi untuk mengalahkanmu. Murong Chong tertawa dingin, sebelum Anda berbicara, Anda harus memeriksa kekuatan Anda. Petik 2. Kalian berdua, Bung, berdiri tegak. Mulai. Hah. Setelah wasit berbicara, ada angin sejuk di arena. Ada getaran merdu, ini adalah suara pedang yang ditarik dari sarungnya. Dada Yan Chihuo menegang. Dia tidak menyangka Murong Chong akan mengabaikan statusnya dan mengambil langkah pertama. Dia sedikit panik, tetapi beruntung dia memiliki kondisi mental yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan bersiap untuk menghadapi serangan Murong Chong. Namun, ketika Yan Chihuo melihat ke depannya, dia tidak dapat menemukan Murong Chong. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran, tetapi selain dari angin sejuk yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Di mana dia? Kali ini, Yan Chihuo benar-benar panik. Bagaimana seseorang menghilang tepat di bawah hidungku? Ini terlalu aneh. Jangan panik, dia tidak mungkin meninggalkan arena. Sejak dia melakukan langkah pertama, dia pasti akan mengungkapkan niat membunuh. Selama saya bisa memahami arah niat membunuh, saya bisa memblokir serangannya. Yan Chihuo terus mengulangi ini pada dirinya sendiri berulang kali. Dia memperluas persepsinya dan dia bergerak tanpa henti. Dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Puci. Tiba-tiba sebuah luka panjang muncul di dada Yan Chihuo, darah menyembur keluar. Matanya terbuka lebar, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana saya bisa terluka? Tiba-tiba angin sejuk di arena berhenti. Udara di arena menjadi hening. Wajah tampan Murong Chong muncul di hadapan Yan Chihuo, memperlihatkan senyuman kejam. Mata Murong Chong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas.
Tiba-tiba, dia meluncurkan dirinya seperti sungai yang mengalir deras. Nyah, Murong Chong menarik pedangnya dan menendang dada Yan Chihuo, menendangnya keluar arena. Bagaimana mungkin saya tidak merasakan niat membunuh yang melonjak seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Dia jatuh ke tanah beberapa kali. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi meskipun memikirkannya begitu keras. Ketika wasit melihat ini, dia segera mengumumkan, Murong Chong, kemenangan. Yan Chihuo pucat. Ketika dia mendapatkan kembali akalnya, dia berteriak, itu tidak mungkin. Bagaimana saya kalah? Saya masih belum menggunakan kartu truf yang saya latih selama setahun. Petik 2. Murong Chong, apakah kamu berani menghadapiku dengan benar? Apakah kamu berani atau tidak? Petik 2. Murong Chong bahkan tidak repot-repot melihat Yan Chihuo di tanah. Dia berkata dengan dingin, idiot, kamu harus bisa menggunakan gerakan membunuhmu untuk menghitungnya. Kamu bahkan tidak bisa menggunakannya, namun kamu tidak malu untuk berteriak seperti itu. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat punggung Murong Chong. Clear Wind Chop yang mengerikan. Awalnya, saya pikir Great Perfection Clear Wind Chop saya sudah cukup untuk gerakan membunuh. Sekarang, sepertinya masih jauh dari cukup. Bab 234, Niat Membunuh terungkap. Wang Qinian, pewaris sejati One Ren Peak, melihat pertandingan Lin Feng dari atas di paviliun. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang sedang dilakukan Lin Feng? Dia kalah 9 dari 15 pertandingan. Apa dia sengaja melakukan ini? Luo Kedi juga merasa aneh ketika mendengar ini. Lawan-lawannya sebagian besar berperingkat di atas ratusan. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Wang Qinian berkata, ketika kamu turun nanti, tanyakan padanya apa yang terjadi. Katakan padanya untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di 90 teratas. Saya merasa bahwa misi ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah selesai, kita harus bisa meningkatkan kekuatan kita ke level lain. Pertempuran di arena berlanjut. 10 peringkat teratas di daftar awan angin sekarang jauh di depan orang-orang di belakang mereka. Mereka sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Saat matahari terbenam, pertempuran di arena mencapai babak final. 10 peringkat teratas masih belum bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Sekarang dapat dipastikan bahwa ini adalah pengaturan majelis tetua. Namun, mengingat 10 orang ini memiliki jumlah poin yang sama, bagaimana peringkat mereka? 10 peringkat teratas memang luar biasa. Mereka jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Zhang Lai menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Mu Heng tidak mengatakan apa-apa ketika dia menyadari bahwa Zhang Lai masih terpaku pada masalah sebelumnya. Kekuatan 10 besar memang melebihi harapannya. Namun, dia percaya Xiao Chen memiliki kekuatan untuk berada di antara mereka. Tidak ada alasan untuk keyakinan ini, itu hanya intuisinya. Tiba-tiba, Liu Suifeng berbisik, apakah kamu memperhatikan? Quick Saber Lin Feng dari One Ren Peak kalah 10 ronde berturut-turut. Apa yang dia lakukan? Apakah ada hal seperti itu? Xiao Chen tidak memperhatikan sama sekali. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan Lin Feng, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Mungkin jika itu adalah masa lalu, Xiao Chen mungkin perlu menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan kemenangan cepat. Namun, setelah dia menggunakan Flowing Light Flower dan meningkatkan kemampuan pemahamannya, ada lompatan kualitatif dalam kekuatannya dibandingkan setelah dia kembali dari Spirit Mines. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, abaikan saja dia. Jika dia ingin menantangku, aku akan memberinya kejutan yang tidak terduga. Ketika sisa-sisa matahari terbenam mewarnai ufuk barat sepenuhnya merah, pertempuran di tempat latihan semuanya selesai. 10 peringkat murid inti teratas telah memperoleh kemenangan dalam semua 15 pertarungan mereka dan terikat di posisi pertama. Pada akhirnya, semua orang merasa agak menyesal. Lagi pula, pertarungan yang ingin ditonton semua orang adalah pertarungan level tinggi yang seimbang. Kepala pemeriksa memberi isyarat dan Xiao Chen dan murid inti baru lainnya perlahan berjalan ke tengah tempat latihan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menerima tantangan dari 10 murid inti peringkat terakhir. Meskipun level pertarungan ini tidak tinggi, itu juga layak untuk ditonton. Orang-orang yang berjuang untuk melindungi status mereka sebagai murid inti akan melakukan semua yang mereka bisa dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan kehilangan status mereka sebagai murid inti jika mereka kalah, mereka akan kehilangan hadiah yang telah mereka peroleh sebelumnya sesuai dengan aturan. Tujuannya agar mereka tidak menyerah dan selingkuh. Aturan seperti itu menjamin bahwa kedua belah pihak akan bertarung dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Aneh, mengapa Lin Feng One Ren Peak di atas sana? Dia adalah murid inti terkuat kedua dari puncak One Ren. Bahkan jika dia tidak berada di peringkat 90 teratas, dia seharusnya tidak berada di antara 10 terbawah. Petik 2. Kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang begitu jelas. Anda terlalu bodoh. 10 murid inti terbawah dapat memilih lawan mereka. Dia pasti tidak puas setelah dikalahkan oleh Ye Chen terakhir kali. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Itu menarik, Lin Feng sudah menjadi Martial Saint kelas rendah. Kecepatannya agak terkenal di seluruh paviliun pedang surgawi. Kekuatannya harus mirip dengan Ye Chen.
Seharusnya begitu. Saya mendengar bahwa selama pertarungan terakhir mereka, Ye Chen menang karena tipuan dan Lin Feng tidak yakin akan kekalahannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah pada pertandingannya dan menurunkan peringkatnya lebih dari 300 posisi. Petik 2. Kerumunan semua terkejut dengan penampilan Lin Feng. Namun, ketika mereka memikirkan alasan di baliknya, mereka tidak terlalu heran. Bagaimanapun, setiap kultivator memiliki harga diri mereka. Murid inti baru berbaris beberapa meter dari 10 murid inti terbawah yang juga berdiri dalam barisan. Lin Feng meletakkan tangannya di gagang pedang. Mata hitamnya mengungkapkan niat membunuh saat dia menatap Xiao Chen. Dia telah menarik auranya, menyimpan kekuatan. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah mati ratusan kali lipat. Kepala pemeriksa melirik kedua sisi. Kemudian dia menunjuk orang-orang di sebelah kanannya dan berkata, jika kamu kalah kali ini, kamu akan kehilangan statusmu sebagai murid inti. Saya harap Anda akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini dan mengerahkan segalanya. Petik 2. Sekarang, dari kiri ke kanan, keluar satu persatu dan pilih lawanmu. Petik 2. Orang pertama dari kiri, Zhang Yue, mengungkapkan ekspresi yang agak gembira ketika dia mendengar ini. Mampu memilih lawannya terlebih dahulu memberinya keuntungan yang tidak perlu dijelaskan. Bertentangan dengan itu, ekspresi tiga orang di sebelah kanan menjadi jauh lebih tidak sedap dipandang. Orang bisa membayangkan lawan mana yang tersisa untuk mereka. Itu pasti tiga orang yang tidak ingin dihadapi siapapun, Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen. Zhang Yue segera melangkah maju dan menunjuk Liu Suifeng. Saya memilih dia untuk menjadi lawan saya. Orang ini memiliki wawasan yang cukup bagus, Liu Suifeng memang yang terlemah dari 10 dari mereka. Namun, Xiao Chen tidak berpikir bahwa Liu Suifeng pasti akan kalah. Peluangnya untuk menang sekitar 50%. Jangan menahan apapun, lawan kemungkinan akan menyerangmu dengan kekuatan penuh sejak awal. Ketika Xiao Chen berjalan melewati Liu Suifeng, dia berbisik padanya. Liu Suifeng mengangguk dengan lembut. Dia adalah orang pertama yang ditunjukkan oleh lawan, ini membuatnya terlihat buruk. Semua orang di sini memiliki kebanggaan, mereka tidak ingin diremehkan di depan semua orang. Zhang Yue hanya seorang Grandmaster bela diri kelas superior, dia sebanding dengan Liu Suifeng. Dia tidak memiliki kelebihan dalam hal kultivasi tetapi dia memiliki pengalaman bertarung yang lebih kaya. Itu memang seperti yang diharapkan Xiao Chen. Zhang Yue mengeksekusi gerakan terkuatnya segera setelah dia melangkah, berniat untuk menangkap Liu Suifeng yang tidak siap. Namun, Liu Suifeng sudah siap dan menghadapi gerakan itu dengan kekuatan yang sama tanpa menderita kerugian. Ranah kultivasi mereka hampir setara, tidak ada yang memiliki keuntungan yang jelas. Pada akhirnya, itu adalah masalah siapa yang memiliki kondisi mental yang lebih kuat. Siapapun yang bisa mempertahankan ketenangan mereka lebih lama dan tidak mengungkapkan titik lemah akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan terakhir. Setelah mereka berdua bertukar lebih dari 200 gerakan, masih belum ada pemenang yang jelas muncul. Zhang Yue perlahan mulai cemas, tekanan pada dirinya jauh lebih kuat daripada tekanan pada Liu Suifeng. Gerakan Zhang Yue mulai berubah semakin ganas semakin lama ini berlangsung. Liu Suifeng memiliki pandangan yang tenang di matanya dan hatinya setenang air yang tenang. Liu Suifeng terus memblokir serangan Zhang Yue dan akhirnya menemukan titik lemah. Liu Suifeng segera mengeksekusi teknik rahasia King Yun Peak, Profound Wind Chop. Dia menjatuhkan Zhang Yue keluar dari arena dan memperoleh kemenangan. Kepala pemeriksa berjalan ke Zhang Yue dan melepaskan token identitas emas yang tergantung di pinggangnya. Token itu mewakili status murid intinya tetapi telah dihapus meskipun ekspresi tidak puas Zhang Yue. Lanjutkan, selanjutnya, perkelahian terus berlanjut. Murid inti yang tersisa belajar dari kesalahan Zhang Yue dan mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Pertarungan cukup seimbang, dengan kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan. Aku memilih dia. Ketika giliran Lin Feng untuk memilih lawan, dia menunjuk langsung ke Xiao Chen setelah dia melangkah ke arena. Xiao Chen tidak terkejut. Dia melompat dengan lembut dan mendarat dengan kuat di arena. Ketika Xiao Chen masuk ke arena, kemarahan yang ditampilkan di mata Lin Feng malah menjadi tenang. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya. Dia menyimpan kekuatannya tanpa melepaskannya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 langkah, aku akan mengaku kalah. Lin Feng mengucapkan kata demi kata saat dia melihat ekspresi acuh tak acuh Xiao Chen. Xiao Chen menganggap ini lucu. Dia berkata dengan tenang, apakah mengalahkanku dalam 5 gerakan memberimu rasa pencapaian? Karena kamu telah membuat begitu banyak persiapan dan menjatuhkan dirimu ke 10 terbawah untuk bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan ini. Petik 2. Bertarung. Saat wasit berbicara, aura yang ditekan Lin Feng benar-benar meledak. Aura seorang martial saint kelas rendah melonjak ke arah Xiao Chen. Gal badai. Setelah pelajaran sebelumnya, Lin Feng tidak memberi lawannya kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Setelah dia melepaskan auranya, dia segera mengeksekusi teknik bela diri yang dia banggakan. Dia menyerang dengan pedangnya dan pedangki sepanjang 6,6 meter terbang berulang kali. Mereka terbang menuju Xiao Chen dengan deras, seperti badai-badai. Angin kencang bertiup di arena. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar suara hujan deras. Xiao Chen telah meremehkan orang ini sedikit.
Keadaan angin dan hujan di pedang ini telah dipahami oleh Lin Feng hingga kesempurnaan kecil. Pedang Qi yang mengerikan memiliki kecepatan angin dan kerapatan hujan, angin dan hujan bekerja sama. Saat hujan turun, ia meminjam kekuatan angin untuk bergerak lebih cepat. Pedang Qi yang panik tidak meninggalkan Xiao Chen dengan waktu untuk berpikir, mereka tiba di hadapannya secara instan. Sebelum pedang Qi mendekat, angin dari pedang menyebabkan pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar. Ketika angin menerpa wajahnya, itu terasa perih. Sial, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia menggambar lunar shadow saber yang seputih salju dan melepaskan cahaya pedang yang melonjak, menghancurkan pedang Qi pertama. Saber Qi adalah perbedaan terbesar antara martial Saint dan martial Grandmaster. Seorang Grandmaster bela diri hanya bisa memadatkan cahaya pedang. Namun, seorang martial Saint bisa memulai serangan jarak jauh setelah cahaya pedang dipadatkan. Dalam hal kualitas dan kuantitas esens, Xiao Chen dan Lin Feng tidak berjauhan. Faktanya, kualitas esens Xiao Chen sedikit lebih kuat. Namun, cahaya pedang dan pedang Qi berbeda dalam tingkatan. Untuk menghadapi pedang Qi yang dipadatkan dengan 50% kekuatan lawannya, Xiao Chen harus menggunakan 60% kekuatannya. Meski begitu, tingkat pemulihan esens Xiao Chen jauh lebih cepat daripada lawannya. Karenanya, dia tidak peduli dengan kecepatan kelelahan esensnya. Dia tersenyum lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Sosoknya berkedip-kedip di sekitar arena dan meninggalkan bayangan. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu dan tubuh aslinya tidak dapat ditemukan. Saber Qi setelah pedang Qi dihancurkan oleh Xiao Chen dan tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Feng tahu langkah ini tidak akan memberikan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menghancurkannya dengan mudah. Menelan awan minum hujan, Lin Feng berteriak dan angin dan hujan tiba-tiba berhenti. Pedang Qi yang tersisa kembali ke tubuh Lin Feng dengan suara, "Sua." Xiao Chen muncul kembali dan menatap Lin Feng yang melompat. Dia berkata dengan lembut, 4 gerakan lagi. Potong omong kosong. Langkah ini akan membuatmu tenang. Lin Feng berkata dengan galak saat urat biru muncul di dahinya. Tepat setelah dia berbicara, pedang Lin Feng sudah berada di atas kepala Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Pusaran air dalam rentang dantiannya lebih cepat. 6 tetes esens murni menetes dan langsung berubah menjadi semburan esens yang mengalir di sepanjang meridian di lengannya ke bilah pedang. Bab 235, wajah menamparkan lagi. Cahaya terang meledak dari lunar shadow saber yang seputih salju, mengembun menjadi cahaya pedang yang cemerlang. Ledakan. Begitu kedua senjata bertemu, angin puyuh yang intens muncul dengan pedang di tangan Lin Feng sebagai pusatnya. Itu telah menelan angin menderu dan hujan deras dari sebelumnya dan menyembur keluar dengan aura yang bahkan lebih ganas. Tidak. Suara hujan deras mulai terdengar di samping telinga Xiao Chen. Setiap kali setetes hujan terdengar, energi di pedang Lin Feng meningkat. Menjelang akhir, suara hujan semakin deras. Ada awan kelabu menutupi langit, itu benar-benar mulai hujan nyata. Selanjutnya, energi dalam pedang Lin Feng telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Xiao Chen mengalami kesulitan memblokir energi dari pedang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak mundur. Hujan deras segera membuat pakaian dan rambut Xiao Chen basah. Lin Feng mengungkapkan ekspresi senang, "Kamu sangat beruntung, kamu adalah lawan pertamaku sejak teknik pedang hujan deras saya mencapai kesempurnaan besar. Saya bahkan menyerah pada 90 tempat teratas." Petik 2. Kekuatan gerakan ini, menelan awan minum hujan, dapat tumbuh tanpa batas. Semakin lama Anda bertahan melawannya, semakin kuat tekanan pada Anda. Pada akhirnya, cedera Anda hanya akan lebih parah. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan Anda lebih awal. Petik 2. Xiao Chen bergerak mundur perlahan dalam angin menderu dan hujan lebat. Ekspresinya tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Feng. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum tipis, tumbuh tanpa batas. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan untuk mengeksekusi 5 gerakan. Seperti sebelumnya, aku tidak akan menyerangmu untuk gerakan ini. Kecuali jika itu adalah fenomena misterius kesempurnaan hebat, tidak ada orang lain yang berani mengklaim bahwa kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Bahkan fenomena misterius kesempurnaan besar bisa ditembus dengan kekuatan. Untuk dapat mewujudkan fenomena misterius yang realistis seperti itu, langkah Lin Feng sangat mengejutkan. Namun, bagi Xiao Chen, itu penuh dengan lubang, akan mudah untuk memecahkannya. Namun, Xiao Chen tidak berniat melakukannya. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di gagang pedang, mengubah cara dia menggenggam pedang menjadi pegangan 2 tangan. Dia segera berhenti bergerak mundur dan berteriak, menghargai gunung kesepian sendiri. Ilusi gunung setinggi 1000 meter muncul di belakang Xiao Chen. Puncak itu diselimuti awan dan menembus lapisan awan gelap di langit. Setelah itu, mengalir ke tubuh Xiao Chen. Bang! Begitu gunung memasuki tubuh Xiao Chen, aura agung tercurah dari dalam. Xiao Chen berdiri tegak di arena, seolah-olah dia adalah gunung yang agung. Angin mungkin melolong, hujan mungkin deras melawan saya, tetapi saya tetap tidak akan bergerak. Pertumbuhan tanpa batas. Persetan itu. Saya tidak akan takut, saya hanya akan berdiri di sini dan mengagumi diri saya sendiri. Langkah ini adalah langkah defensif terkuat dalam teknik Ling Yun Sabre.
Ketika dieksekusi, Lin Feng merasakan tekanan besar. Tidak peduli berapa banyak kekuatannya meningkat, dia tidak bisa menggerakkan Xiao Chen. Di matanya, itu seperti pedangnya telah meretas gunung yang megah, tidak ada efek sama sekali. Mundur. Lin Feng menarik pedangnya dan segera mundur ke belakang. Fenomena misterius di udara menghilang seketika. Awan menelan minum hujan memang bisa tumbuh tanpa batas. Namun, itu masih membutuhkan esens yang cukup untuk mendukungnya. Menutupi seluruh arena dengan fenomena misterius sudah menjadi batas kemampuan Lin Feng. Jika dia mempertahankannya untuk waktu yang lama, dia bisa kalah karena kelelahan esens tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Xiao Chen tersenyum ringan dan menghilangkan energi dari gunung kesepian yang menghargai diri. Dia melihat Lin Feng yang mundur dan berkata, ada 3 gerakan lagi, mari kita lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Lin Feng melihat bahwa ekspresi Xiao Chen adalah bahwa semua ini direncanakan, untuk bermain dengan dia di telapak tangannya. Dia berteriak dengan marah dan ki dan darahnya melonjak. Lin Feng tidak repot-repot menggunakan teknik bela diri dan hanya bergegas ke Xiao Chen. Saber cepat Lin Feng, meskipun dia tidak menggunakan teknik bela diri, kecepatannya menjadi lebih cepat. Seutas pedang ki melintas di depan Xiao Chen, membuatnya sedikit terkejut. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menggerakkan tubuhnya kembali. 2 helai rambut di dahinya dipotong. Dia nyaris menghindari serangan pedang ini. 2 gerakan lagi. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan mundur lebih dari 100 meter, meningkatkan jarak antara dia dan Lin Feng. Kata-kata Xiao Chen seperti iblis yang mengganggu Lin Feng, itu membuatnya merasa sangat frustrasi. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak terkoordinasi, dan dia tidak tahu bagaimana menyerang Xiao Chen. Wang Qinian dari Wan Renpik mengungkapkan ekspresi kecewa saat dia melihat Lin Feng di arena. Dia menoleh ke Luo Kedi, yang ada di sampingnya, dan berkata, ayo pergi, aku tidak ingin terus menonton. Luo Kedi menggelengkan kepalanya juga dan mengikuti Wang Qinian, perlahan berjalan keluar dari paviliun. Hasilnya sudah diputuskan, tidak banyak yang bisa dilihat. 5 gerakanmu sudah selesai, kamu bisa turun sekarang. Xiao Chen berkata dengan lembut sambil menghindari sekelompok pedang ki dari Lin Feng. Lin Feng tertawa dingin dan berkata, jangan bicara seolah-olah kamu bisa dengan santai mengalahkanku kapan saja. Anda saat ini sedang ditekan oleh saya, berhenti mencari alasan untuk diri sendiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia mengeksekusi teknik tingkat tinggi di Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi Roaming Dragon. 9 ilusi yang sulit dibedakan dari yang asli muncul di arena. Huci. 9 sosok menyerang pada saat yang sama, berubah menjadi angin sejuk, bertiup ke arah Lin Feng dari segala arah. Angin sejuk bertiup lembut, itu sangat menyegarkan. Lin Feng tidak merasakan niat membunuh atau tekanan sama sekali. Sebaliknya, dia bahkan merasa nyaman. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, ada 9 rongga yang dalam di dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan darah menyembur keluar. 9 sosok bergabung kembali dan Lunar Shadow Saber kembali ke sarungnya. Xiao Chen berdiri di belakang Lin Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, maafkan saya. Aku memang bisa mengalahkanmu dengan santai. Entah itu dulu atau sekarang. Putong. Lin Feng ambruk ke tanah dan dia bergumam, Clear Wind Chop. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. Salah satu dari 7 teknik rahasia puncak King Yun. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Pemeriksa kepala menghapus token identitas Lin Feng dan melambaikan tangannya. Segera, seseorang datang dan membawa Lin Feng keluar dari arena, membawanya pergi untuk perawatan. Kerumunan besar tetap diam bahkan setelah mereka melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tahu bahwa mungkin saja Lin Feng bukan tandingan Xiao Chen, mereka tidak menyangka Xiao Chen bisa bermain dengannya seperti dia berada di tengah-tengah telapak tangannya. Dengan hanya 1 serangan pedang, murid inti terkuat kedua dari puncak Wan Ren dikalahkan. Tampilan kekuatan ini mirip dengan 10 peringkat murid inti teratas. Kemudian, mereka ingat bahwa Xiao Chen saat ini hanya seorang Grandmaster bela diri kelas superior. Jika dia berhasil menjadi Martial Saint, namanya pasti akan muncul di 10 besar daftar awan angin. Mu Heng berdiri di samping Zhang Lai dan berbisik, apakah kamu masih berpikir Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar? Zhang Lai mengungkapkan jejak senyum pahit, karena dia menemukan dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Xiao Chen. Dia tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya. Pertama, itu adalah gerakan ke-17 teknik pedang Ling Yun. Sekarang, itu adalah teknik rahasia puncak King Yun. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar daftar awan angin. Namun, saya secara pribadi akan mengalahkannya dalam perang peringkat yang sebenarnya di akhir tahun. Petik 2. Mu Heng tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi, meskipun dia merasa bahwa Zhang Lai agak naif. Di dunia ini, ada beberapa orang yang hanya akan melangkah lebih jauh setelah mereka menyusulmu. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, pada akhirnya, Anda bahkan tidak akan bisa mengejar punggung mereka. Menurut pendapat Mu Heng, Xiao Chen adalah salah satunya. Dia tidak sombong atau tidak sabar. Dia menyembunyikan dirinya tetapi begitu dia mengungkapkan dirinya, bahkan surga akan terkejut.
Di bagian tertinggi pavilion, 10 murid inti teratas masing-masing menempati tempat untuk diri mereka sendiri. Mu Rongchong mempertahankan ekspresi tenang selama ini. Ketika dia melihat Xiao Chen mengeksekusi Clear Wind Chop, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tergerak secara emosional. Dia melihat sosok Liu Ruyue di kejauhan dan bergumam, bersihkan Wind Chop. Ruyue, apakah kamu belum menyerah? Bagaimanapun, saya akan membuat Anda menyadari bahwa selain saya, tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda merevitalisasi puncak King Yun. Petik 2. Setelah itu, Mu Heng dan Zhang Lai dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Termasuk Lin Feng, ada 7 orang yang secara permanen kehilangan status sebagai murid inti. Kepala pemeriksa melihat ke arah kerumunan dan berkata, kalian boleh bubar. Mu Heng, Ye Chen, dan Zhang Lai, Ting Dewa sebentar. Setelah kepala penguji membawa yang lainnya pergi, dia berkata kepada mereka, menurut niat orang-orang di atas, kalian bertiga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam misi ini juga. Jangan tanya saya tentang misi, Anda akan mengetahuinya 3 hari kemudian. Apa yang perlu Anda lakukan dalam 3 hari ini adalah mencoba dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Petik 2. Mereka bertiga saling berpandangan. Dari penampilan mereka, ada jejak kejutan. Bulan purnama bulat menggantung tinggi di langit, dengan lembut memancarkan cahaya yang tenang. Cahaya ini bersinar di setiap bagian tanah di King Yun Peak. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidurnya di halaman pribadinya. Sudah waktunya untuk menerobos ke lapisan keempat dari mantra surgawi guntur ungu, pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri. Masih ada waktu 3 hari lagi. Dia harus memanfaatkannya untuk meningkatkan teknik kultivasi dan alam kultivasi. Pusaran air di tubuhnya terbentang sangat cepat, dan esens perlahan-lahan beredar melalui meridiannya sesuai dengan jalur sirkulasi dari mantra surgawi guntur ungu. Petir di sekitarnya menghubungkan energi spiritual dengan cepat berkumpul ke arah Xiao Chen. Saat energi spiritual mengalir ke Xiao Chen, esensi di meridiannya perlahan berubah dari transparan menjadi ungu transparan kristal. Mantra surgawi guntur ungu memiliki ambang batas setiap 3 lapisan. Setelah setiap 3 lapisan, akan ada perubahan kualitatif. 3 lapisan pertama hanyalah dasar dari mantra surgawi guntur ungu. Hanya ketika lapisan keempat tercapai barulah seseorang dapat dianggap telah dilantik. Pada lapisan keempat, tidak hanya seseorang dapat berlatih mantra abadi dengan level yang lebih tinggi, api asal api ungu guntur sejati akan ditingkatkan dengan langkah lain. Yang paling penting adalah esens di tubuhnya akan menghasilkan energi petir. Di masa depan, gerakan yang dia buat akan menghasilkan atribut petir yang kuat dari cahaya listrik. Ketika dia mengolah teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir, itu akan dapat dicapai dengan sedikit usaha. Teknik pedang guntur bergegas, yang membutuhkan pertemuan kebetulan untuk maju, bahkan mungkin ditingkatkan. Dia mungkin akhirnya bisa mempraktekkan jurus terakhir dari teknik pedang guntur bergegas, pemotongan rantai ketiga guntur yang bergegas. Oleh karena itu, menembus ke lapisan keempat dari yang ketiga lebih sulit daripada menembus ke lapisan sebelumnya. Untungnya, Xiao Chen telah membuat banyak persiapan. Terlepas dari itu, baik itu 20 tanda keberuntungan dari dunia bawah tanah, atau marigold cahaya mengalir tingkat abadi, mereka semua meningkatkan peluang untuk berhasil menembus ke lapisan keempat. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 1 jam, mantra surgawi guntur ungu telah menyelesaikan siklus yang hebat. Esens ungu transparan kristal perlahan kembali ke pusaran air. Xiao Chen menurunkan kesadarannya dan melihat beberapa busur listrik berwarna ungu muncul di dasar pusaran air. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, energi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Chen agak heran. Setelah beberapa saat, busur listrik mengembun menjadi cairan ungu dan perlahan menetes ke bawah. Ketika saya memadatkan 361 lampu listrik ungu, mantra surgawi guntur ungu saya harus dapat naik ke lapisan keempat. Xiao Chen berpikir dalam hati. Bab 236, Teknik Kultivasi Maju. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menjaga pikirannya tetap jernih. Dia terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Kecepatan energi yang dikaitkan dengan petir yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih cepat. Zizi, kamar Xiao Chen dipenuhi dengan busur listrik. Kadang-kadang, orang bisa melihat beberapa busur listrik berkedip sebelum menghilang. Mantra surgawi guntur ungu mengedarkan siklus hebat lainnya. Kali ini busur listrik ungu mengembun menjadi 2 tetes cairan ungu. Begitu tetesan cairan menetes, Xiao Chen merasa semua otot di tubuhnya menjadi jenuh dengan energi yang tak terbatas. Ki dan darahnya melonjak tanpa istirahat. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen mulai kehilangan kendali atas kecepatan sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation. Kecepatan sirkulasinya sangat menakutkan. Busur listrik di Ki Whirlpool retak tanpa henti. Tidak. Cairan ungu menetes dengan cepat. Xiao Chen memadatkan 100 tetes cairan ungu bening kristal. Rambut dan otot Xiao Chen sekarang bersinar dengan cahaya ungu. Ini terutama berlaku untuk rambutnya. Rambutnya yang semula hitam sekarang menjadi kristal dan tembus pandang saat ia terbang dalam kemegahannya yang luar biasa. Cahaya bulan yang lembut mengintip melalui jendela, menyinari Xiao Chen dengan cahaya kuning pucat. Ketika cahaya ungu dan cahaya kuning pucat bercampur, itu berubah menjadi cahaya yang mempesona.
Ketika mantra surgawi guntur ungu beredar selama 200 siklus besar, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di dalam halaman tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiao Chen. Jangkauan itu perlahan meluas sampai semua energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat di seluruh puncak Qingyun menuju kamar Xiao Chen. Energi spiritual di pegunungan Lingyun secara signifikan lebih padat daripada tempat biasa. Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sebuah puncak sebanding dengan semua energi spiritual di dalam kota berukuran sedang. Tiba-tiba, semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir membentuk pusaran air besar di atas atap Xiao Chen. Pusaran air ini tampaknya disinkronkan dengan pusaran air di tubuh Xiao Chen. Setiap kali pusaran air di tubuh Xiao Chen berputar satu putaran, sejumlah besar energi spiritual yang dikaitkan dengan petir akan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Di dalam pusaran air, guntur berderak. Kadang-kadang, kilat akan menembus langit malam, menerangi gunung. Peristiwa besar seperti itu segera mengejutkan semua orang di Qingyun Peak. Bladesman Divine Saber Camp yang berjaga di depan perpustakaan mengungkapkan ekspresi muram. Orang yang memimpin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Ini adalah hasil dari teknik kultivasi seseorang yang maju. Tidak perlu terlalu heran. Liu Qing berjalan keluar dari perpustakaan dan menghentikan orang-orang di kamp pedang suci. Liu Qing melihat ke bawah ke tengah pik, melihat pusaran besar guntur dan kilat. Listrik yang mengerikan di pusaran air akan menembus langit, merobek malam. Ekspresi muram Liu Qing sama beratnya dengan para swordsman kamp saber surgawi. Dia berpikir dalam hati, fenomena misterius yang mengerikan. Mungkinkah ini teknik budidaya peringkat surga yang maju? Liu Ruyue dan Liu Suifeng berdiri di luar halaman Xiao Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka berdua hanya berjarak sekitar 500 meter dari pusaran air. Mereka bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Guntur itu seperti naga banjir yang mengaum, kilat itu seperti lidah api yang berkedip-kedip. Hanya energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir yang tersisa di udara. Energi spiritual atribut lainnya benar-benar dikeluarkan. Ada listrik yang berkedip-kedip di mana-mana dengan suara, pilih pala. Cahaya listrik itu menyilaukan seperti gerhana matahari. Itu membuat Liu Suifeng menyipitkan mata. Dia agak khawatir ketika dia berkata, "Kak, apakah Ye Chen akan baik-baik saja?" Petik 2. Kamu paruh gagak. Liu Ruyue mengetuk kepala Liu Suifeng dengan sangat keras saat dia berkata, fenomena semacam ini telah dicatat dalam teks-teks kuno sebelumnya. Itu adalah tanda kemajuan teknik kultivasi yang kuat. Ye Chen selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika dia tidak sepenuhnya siap, dia pasti tidak akan mengambil risiko dalam membuat kemajuan. Petik 2. Meskipun Liu Ruyue mengatakan itu, kecemasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Teks-teks kuno juga mencatat bahwa jika kemajuan gagal, pembudidaya akan menderita serangan balasan. Meridiannya akan pecah dan dia akhirnya akan mati. Tiba-tiba, pusaran air di langit berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan masuk ke kamar Xiao Chen. Fenomena misterius itu langsung lenyap, berubah damai sekali lagi. Ledakan. Setelah beberapa saat damai, energi besar meledak keluar dari kamar Xiao Chen. Bangunan itu runtuh dan mengeluarkan banyak debu. Sosok Xiao Chen muncul dari udara yang dipenuhi debu. Dia melompat keluar dengan suara, "Sou." Cahaya ungu di matanya menghilang dalam sekejap. Dua sinar cahaya ungu tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Mereka seukuran pilar dan sangat megah, sangat mempesona. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui kultivasi Xiao Chen. Di masa lalu, dia masih samar-samar bisa merasakan alam kultivasinya. Sekarang, dia hanya merasakan satu hal, dia tak terduga. Xiao Chen telah memperhatikan mereka berdua sejak lama. Dia tersenyum tipis dan melompat ke arah mereka berdua. Dia meninggalkan bayangan ungu di udara. Mereka hanya perlahan menipis dan menghilang setelah waktu yang lama. Kecemasan di mata Liu Ruyue menghilang, dan dia mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya yang cantik. Selamat telah melewati rintangan besar pertama dari kultivasi dan berhasil maju ke Martial Saint. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya bagi Xiao Chen untuk memajukan mantra surgawi guntur ungu pada saat yang sama dengan ranah kultivasinya. Ketika dia maju ke Martial Grandmaster, situasinya serupa. Jadi dia tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini semua berkat energi spiritual puncak Qingyun yang padat. Kalau tidak, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk maju. Petik 2. Kata-kata ini sama sekali tidak berlebihan. Asal-usul roh di bawah pegunungan Lingyun sangat mungkin merupakan inti dari seluruh provinsi Xie. Jika Xiao Chen memilih untuk maju di tempat lain, energi spiritual yang terlalu tipis tidak akan memungkinkannya untuk maju dengan mulus. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, kesan Liu Ruyue tentang dia meningkat secara signifikan. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengganggumu lagi. Teknik kultivasi Anda dan ranah kultivasi keduanya maju pada saat yang bersamaan. Anda harus merasakan kekuatan Anda dengan hati-hati. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, Anda bisa datang kepada saya untuk bimbingan. Saya akan mengirim seseorang untuk datang dan memperbaiki rumah besok. Petik 2. Liu Suifeng merasa agak pahit dan astringen di hatinya ketika dia melihat Xiao Chen.
Ketika Xiao Chen baru saja tiba, dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Kultivasinya secara signifikan lebih rendah daripada Liu Suifeng. Namun, dalam waktu setengah tahun, Xiao Chen telah naik 2 tingkat dan kemudian melewati rintangan besar pertama dalam kultivasi, menjadi Martial Saint. Bakat seperti itu dapat digolongkan dalam 10 besar dalam murid-murid muda di Paviliun Pedang Surgawi. Liu Suifeng memikirkan dirinya sendiri, dia sudah menjadi Grandmaster bela diri kelas superior sejak setahun yang lalu. Namun, dia tidak dapat merasakan cara untuk maju ke Martial Saint. Baru-baru ini ketika dia mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir, dia memiliki beberapa pemahaman terhadapnya. Namun, Liu Suifeng memiliki temperamen yang lembut. Xiao Chen yang bisa maju hanya memberinya tekanan. Dia tersenyum lembut dan berkata, sungguh membuat frustrasi. Sekarang aku tidak bisa mengejarmu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Bakat Liu Suifeng tidak rendah. Sayangnya, dia tidak memiliki karakter yang tegas. Jika dia bisa menghilangkan beberapa gangguannya, kultivasinya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mereka berdua pergi, Xiao Chen mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Pusaran air yang awalnya tidak berbentuk di dantiannya sekarang telah berubah menjadi ungu. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, esens ungu keluar dari pusaran air ungu. Kemudian, itu mengalir di sepanjang meridiannya ke tangan kanannya. Energi ungu meninggalkan tubuhnya tanpa halangan dan membentuk untaian kecil pedang Qi di udara. Itu terlempar ke depan dan pohon kecil 10 meter di depan dengan mudah patah menjadi 2. Di mana pohon itu retak, ada busur listrik yang melompat-lompat yang tidak menyebar untuk sementara waktu. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia berkata, esens di tubuhku telah berubah menjadi esens murni yang dikaitkan dengan petir. Jika saya berlatih teknik bela diri yang dikaitkan dengan kilat, saya pasti akan mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Namun, itu terlalu murni. Akan ada kesulitan dalam memahami teknik bela diri dari atribut lain. Xiao Chen saat ini fokus pada teknik pedang Lingyun. Teknik pedang Lingyun tidak memiliki persyaratan untuk atribut. Namun, keadaannya adalah keadaan pegunungan dan keadaan awan. Jika dia ingin memahaminya lebih jauh, dia harus mengatasi keadaan guntur di tubuhnya. Ini akan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk memahami ini. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata, sudahlah, aku tidak akan memikirkan masalah ini untuk saat ini. Saya harus memeriksa peningkatan Purple Thunder True Fire terlebih dahulu. Petik 2. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, nyala api yang ganas mulai menyala di mata kanannya. Xiao Chen berteriak, ayo. Api ungu segera menyembur keluar seperti air terjun. Xiao Chen membuka telapak tangan kanannya dan api seukuran bola kecil melayang ke tangannya. Di tengah api, ada busur listrik yang gemerlap melompat-lompat. Itu memberi api ungu rona aneh. Busur listrik yang gemerlap adalah api asal ungu Thunder True Fire. Sekarang mantra surgawi guntur ungu telah maju ke lapisan keempat, Xiao Chen akhirnya bisa mengeluarkan api asal. Di benua Tianwu, api juga memiliki atribut yang berbeda. Ada api es yang ekstrim akan langsung membekukan target menjadi pilar es, sebelum menyebarkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga api bergizi hangat yang bisa menyembuhkan luka dan menyehatkan tubuh. Mereka hanya memiliki efek menjadi obat ajaib. Ada juga Ghost Flames dengan atribut membusuk. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan lawan, itu bisa dengan mudah membusuk. Ada api naga yang sangat kejam, itu bisa menaklukkan setiap rintangan, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu melampaui api lain yang tak terhitung jumlahnya, dan efeknya tidak hanya terbakar. Adapun Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen, itu adalah api atribut petir. Origin Flame-nya juga merupakan Stand of Lightning. Nyala api berisi busur listrik yang tak terbatas. Menembak. Xiao Chen berteriak dan api ungu di tangannya berubah menjadi panah tajam, menembaki malam yang gelap. Panah ungu meninggalkan ekor yang menyala saat membelah kegelapan malam. Itu langsung terbang lebih dari 1000 meter, lebih cepat dari kecepatan suara. Tidak diketahui seberapa jauh ia terbang, hanya setitik cahaya yang bergerak seperti meteor yang terlihat di langit malam. Setelah waktu yang lama, cahaya gemerlap menerangi langit malam yang jauh. Kemudian, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya merobek langit. Gemuruh. Begitu panah itu meledak, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan kehilangan esens dalam jumlah yang signifikan. Xiao Chen melihat ke langit ke arah di mana panah itu terbang. Dia agak heran ketika dia berkata, kecepatan yang sangat cepat. Jika saya menggunakan ini tiba-tiba, tidak akan ada orang yang bisa memblokir ini. Petik 2. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menghilang dari halaman dan menuju ke hutan terpencil di gunung belakang puncak Qingyun. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan pedang patah yang dia peroleh dari sisa kuno dari cincin alam semesta. Bab 237, Asal Sage Pertempuran Lain. Pedang patah ini sangat mirip dengan pedang kayu guntur Kaisar Guntur ketika dia menemukannya. Selain sangat tajam, tidak ada hal lain yang istimewa tentang itu. Namun, ketika dia meletakkannya di sebelah lunar Shadow Saber, itu menghasilkan reaksi yang intens, mereka berdua saling tertarik.
Xiao Chen ingin mencairkannya sejak lama. Sayangnya, api sejati guntur ungu, yang mampu melelehkan pedang kayu guntur, tidak mampu melakukannya pada pedang patah ini. Untungnya, Purple Thunder True Fire telah mencapai lapisan berikutnya. Xiao Chen bersiap untuk mencobanya lagi, untuk melihat apakah akan ada reaksi ketika dia mencoba melelehkannya lagi. Xiao Chen memanggil api sejati guntur ungu. Kemudian, dia berjalan ke tengah api dengan pedang patah di tangan. Rasa spiritualnya melilit pedang yang patah saat dia melayang di tengah api dengan stabil. Puci, saat api menyentuh pedang yang patah, itu segera menembakkan sambaran listrik yang gemerlap, berderak tanpa henti. Asap hitam keluar dari permukaan pedang yang patah. Penampilan pedang itu tampaknya telah benar-benar berubah, semua debu di permukaannya telah dihilangkan, dan itu memancarkan cahaya sekali lagi. Weng, weng, lunar shadow saber di tangan kiri Xiao Chen tidak bisa menahan gemetar. Gemetar itu semakin lama semakin kuat, pada akhirnya, Xiao Chen hampir tidak bisa menahannya. Mungkinkah pedang yang patah itu benar-benar mengandung sebagian dari Battle Sage Origins? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Battle Sage Origin adalah ki ofensif terkuat. Karena terlalu kuat, itu dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing berisi senjata sub-ilahi. Di masa lalu, Kaisar Guntur menghabiskan paruh terakhir hidupnya mencari sisa 5 bagian Battle Sage Origins. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia temukan dan hasil apa yang dia dapatkan. Siapa di dunia ini yang melukai Kaisar Guntur dan mematahkan pedang kayu gunturnya, membuatnya tidak punya pilihan selain menyegel pedang yang patah di Moonstone selama 1000 tahun. Tidak seorang pun hari ini benar-benar tahu jawaban atas pertanyaan itu. Saat itu, dengan pedang kayu guntur di tangannya, dia tak tertandingi di bawah langit. Pada usia muda, dia sudah bertarung di seluruh bangsa Qin besar, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia. Di benua Tianwu, dia dianggap sebagai ahli puncak. Jumlah orang yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya bisa dihitung dengan satu tangan. Mengingat begitu, siapa yang bisa memaksanya menemui jalan buntu? Selain Ao Jiao, tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, Ao Jiao menghindari menjawab pertanyaan ini, menolak memberitahu Xiao Chen. Jelas bahwa dia takut akan peristiwa 1000 tahun yang lalu. Xiao Chen punya spekulasi sendiri tentang itu. Kaisar Guntur mungkin telah menemukan 5 senjata sub-ilahi lainnya yang berisi Battle Sage Origins. Namun, ketika dia ingin menggabungkan mereka untuk membentuk senjata surgawi, seseorang melukainya dengan parah. 5 senjata sub-ilahi terpisah dan menyebar lagi, dan pedang kayu guntur pecah menjadi 2. Siapa yang akan takut dengan pedang kayu guntur yang akan segera menjadi senjata surgawi? Jawabannya jelas, itu pasti pemilik salah satu senjata surgawi. Sejak hari penciptaan senjata surgawi, hanya ada 10 senjata surgawi. Tampaknya bahkan surga takut pada senjata surgawi. Selama ada kelahiran senjata surgawi baru, akan ada kejatuhan senjata surgawi. Jumlah senjata surgawi yang ada tidak boleh melebihi 10. Pemilik senjata surgawi tersebut takut senjata surgawinya jatuh. Oleh karena itu, dia memilih untuk melakukan langkah pencegahan, mengandalkan kekuatan senjata surgawi untuk sepenuhnya mengalahkan Kaisar Guntur, Sang Mu. Spekulasi ini sangat masuk akal, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, Xiao Chen tidak berani yakin dengan tebakannya, apakah kejadian di masa lalu sama dengan yang dia duga. Suhu dari Purple Thunder True Fire Origin Flame yang dilepaskan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, itu mencapai suhu yang mengerikan, setidaknya 5000 derajat. Xiao Chen mengamati dengan sangat hati-hati saat pedang yang patah perlahan mulai meleleh, berubah menjadi cairan dan secara bertahap menetes ke bawah. Hai Chi, begitu cairan meleleh menetes ke bawah, itu melayang ke sarung yang berisi lunar shadow saber di tangan kiri Xiao Chen. Rasanya seperti itu hidup. Itu menuju celah di mulut sarungnya, mencoba memasuki sarungnya dan bergabung dengan lunar shadow saber. Dengan suara, "Pu", sarungnya memancarkan energi yang mengerikan, membelokkan cairan yang terbang di atasnya. Xiao Chen mengirimkan seutas sense spiritualnya dan mengumpulkan semua logam cair di udara. Dia mengerutkan kening dengan erat, dia tidak mengerti situasinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika pedang yang patah itu meleleh seluruhnya, dan semua logam cair berkumpul bersama, pedang itu berulang kali bergoyang seperti jeli bumi. Itu sangat aneh. Hah! Tiba-tiba sesosok hitam terbang keluar dari logam cair yang terkumpul, menuju wajah Xiao Chen dengan cepat. Xiao Chen sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia langsung menggunakan sense spiritualnya untuk membentuk dinding tebal di depannya, itu tak tertembus. Sosok itu menabrak dinding dan memantul kembali. Aduh! Ah! Sosok itu mengeluarkan tangisan kesakitan. Xiao Chen akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia tampak persis seperti manusia, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, itu sangat lemah. Tubuhnya mengeluarkan aura jahat, menyebabkan seseorang merasa jijik. Jadi, itu adalah roh senjata dari senjata sub-ilahi. Karena pedang yang patah itu tidak dirawat dengan baik, itu menjadi roh jahat yang jahat. Petik 2. Sekarang Xiao Chen tahu apa itu, dia tidak ragu-ragu. Tidak heran sarungnya akan menolak benda ini, menghentikannya untuk bergabung dengan lunar shadow saber. Jadi, ini adalah alasannya. Setelah roh senjata berubah menjadi roh setan, ia akan kehilangan semua kesadarannya. Itu berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh.
Jika digabungkan menjadi senjata roh, itu akan mengubah senjata roh menjadi senjata jahat, menyebabkan kerusakan pada dunia. Di benua Tianwu, ada banyak pembudidaya jahat yang mengumpulkan roh-roh jahat ini, mengolahnya menjadi senjata jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika roh jahat ini, yang dulunya adalah roh senjata Sub-Divine Weapon, menduduki Lunar Shadow Saber akan segera berubah menjadi Evil Weapon yang luar biasa. Bahkan Xiao Chen akan terpengaruh olehnya. Namun, setelah roh jahat ini mengalami penempaan api sejati guntur ungu, kekuatannya berkurang secara signifikan. Itu tidak bisa menembus dinding yang diletakkan Xiao Chen. Sebaliknya, itu bahkan melukai dirinya sendiri. Roh iblis sepertinya mengetahui kekuatan Xiao Chen. Dia berteriak dan segera mencoba terbang ke kejauhan, berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Berlari. Anda pikir Anda bisa lari? Purple Thunder True Fire, tembak. Petik 2. Saat Xiao Chen melihat roh iblis mencoba lari, dia tersenyum tipis dan mengubah api sejati guntur ungu menjadi panah tajam. Saat ditembakkan, ia meninggalkan ekor meteor yang panjang. Itu seperti sambaran listrik yang luar biasa yang melampaui kecepatan suara dan menangkap roh hitam dalam sekejap sebelum menembusnya. Ledakan. Api ungu meledak. Kekuatan Origin Flame benar-benar dilepaskan. Lampu listrik yang terang menerangi hutan seperti siang hari. Vicious Spirit hitam menangis dengan sedih dan menghilang ke dalam ketiadaan, benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiao Chen merasakan kehilangan esens yang luar biasa dan menghela nafas. Saya hanya menggunakannya 2 kali, dan saya telah menghabiskan banyak esens saya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan gerakan ini sebagai kartu truf saya. Petik 2. Setelah roh jahat mati, logam cair dari pedang patah terbang menuju Lunar Shadow Saber sekali lagi. Kali ini, sarung aneh itu tidak menghalanginya. Itu melepaskan Lunar Shadow Saber yang telah berusaha keluar. Lunar Shadow Saber seputih salju bergetar di udara tanpa henti. Logam cair tampaknya telah dimasukkan ke dalamnya, itu tidak menyebabkan riak atau fluktuasi karena itu benar-benar menembus Lunar Shadow Saber. Ketika tetesan terakhir dari logam cair benar-benar menembus Lunar Shadow Saber, itu menjadi lebih mempesona. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam Lunar Shadow Saber. Dia bisa segera merasakan bahwa kekuatan pedang telah meningkat secara signifikan. Lunar Shadow Saber meningkatkan peringkat bumi kelas rendah awal ke peringkat bumi kelas medial. Sayangnya, Xiao Chen tidak melihat apa yang disebut Battle Sage Origins. Xiao Chen agak kecewa, karena tidak ada Battle Sage Origin, mengapa Ao Jiao mendesakku untuk memperbaiki pedang yang patah ini dengan cepat. Karena ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti, dia untuk sementara akan mendorongnya ke samping. Ini selalu menjadi cara Xiao Chen melakukan sesuatu. Dia tidak akan membuang waktu untuk masalah yang tak terpecahkan. Ketika perahu sampai ke kepala dermaga, perahu akan lurus mengikuti arus, misteri itu akan terpecahkan suatu hari nanti. Catatan TL, ketika perahu mencapai kepala dermaga, itu akan langsung mengikuti arus, ini berarti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan cocok ketika saatnya tiba. Kurung siku tutup. Itu sudah sangat larut. Setelah maju ke Martial Sein, ada peningkatan dalam aspek lain. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk memeriksa semuanya. Masih ada 3 hari. Itu cukup baginya untuk menstabilkan kultivasinya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Xiao Chen menstabilkan kultivasinya selama 3 hari terakhir. Ketika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia langsung pergi ke Liu Ruyue untuk meminta bimbingan. Liu Ruyue telah menjadi Martial Sein lebih lama dari Xiao Chen. Oleh karena itu, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Dia mewariskan semua yang dia tahu tanpa menahan apapun. Misalnya, dia mengajarinya tentang kecepatan memadatkan pedang Qi, cara membuatnya lebih cepat, dan cara menggunakan esens paling sedikit untuk mencapai efek terbesar. Kemampuan pemahaman Xiao Chen awalnya tinggi. Setelah dia mengkonsumsi Flowing Light Flower, kemampuan pemahamannya menjadi lebih tinggi. Dia mampu memahami semua penjelasan Liu Ruyue dengan mendengarkan sekali. Dia bahkan bisa menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Semua ini menguntungkan Xiao Chen dalam banyak hal, kekuatannya meningkat secara signifikan. Waktu sekarang adalah malam, langit malam benar-benar tidak berawan sejauh bermil-mil. Orang bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit malam dengan sekali pandang. Pemandangannya luar biasa indah. Besok, mereka akan mengeluarkan misi. Xiao Chen tidak berencana untuk berkultivasi malam ini. Dia berniat untuk tidur nyenyak untuk mengisi kembali semangatnya. Bagi seorang kultivator, efek meditasi lebih baik daripada tidur untuk istirahat. Jadi, banyak pembudidaya akan berkultivasi di tempat tidur. Melakukan hal itu tidak akan menimbulkan masalah bagi roh, tetapi tidak dapat mencapai tingkat di mana pikiran benar-benar rileks. Lagi pula, ketika seseorang berkultivasi, pikiran mereka masih waspada. Seseorang akan segera merasakan pergerakan setiap hembusan angin atau helaian rumput. Oleh karena itu, hanya tidur yang benar-benar dapat membuat seluruh tubuh rileks. Itu memungkinkan setiap aspek semangat, Qi, dan pikiran pembudidaya pulih ke kondisi puncak. Saat Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya, dia memejamkan mata, menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah 10 menit, napasnya tenang dan stabil, dadanya naik turun dengan napasnya. Segera, dia perlahan-lahan hanyut ke dalam mimpi. Xiao Chen linglung untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan di depannya bukan lagi kamarnya.
Ada awan yang mengelilingi daerah itu, matahari bersinar terang di langit. Ketika melihat ke kejauhan, banyak bangunan yang tampak sekecil semut muncul dalam penglihatannya. Ini adalah salah satu puncak di Lingyun Mountain Range. Apakah ini mimpiku? Xiao Chen berpikir kabur. Ini karena waktu di ruang ini tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menghilangkan perasaan kabur itu. Ketika dia berbalik, dia melihat Master Puncak King Yun Peak sebelumnya, ayah Liu Ruyue, Liu Tianyu, duduk di atas batu. Wajah Liu Tianyu yang lapuk, penuh dengan luka yang dalam, tidak terkejut. Dia hanya memperhatikan Xiao Chen dengan tenang. Sepertinya kamu tidak terkejut. Petik 2. Xiao Chen sudah menebak ini adalah orang yang memasuki mimpinya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, di dalam paviliun pedang surgawi, dia adalah satu-satunya yang dapat dipikirkan oleh Xiao Chen yang memiliki kekuatan mental yang begitu kuat dan dapat menembus pertahanannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang aneh tentang ini, saya tidak terbiasa dengan orang lain yang mengganggu impian saya. Permintaan maaf saya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, lingkungan tiba-tiba berubah. Awan dan angin berubah menjadi ilusi, awan bergulung, dan ruang tiba-tiba hancur seperti kaca.